Saat ini, yang duduk di depanku, bukankah itu Chen An, bos besar grup Chen? Bicara-bicara, si pria gendut yang duduk di sampingnya adalah putranya, Chen Fei. Melihat mereka berakting sehipokrit itu, Chen Lu dalam hati terkekeh sinis. Tunggu, itu tidak benar. Harga daging memang tidak naik, tapi daging, ikan, dan unggas akan lenyap selamanya setelah kiamat. Menimbun daging dalam jumlah besar sekarang memang pilihan yang tepat. Maka dari itu, Chen Lu menyahut dengan tenang, aku menolak. Dengar itu, Chen An. Berhentilah bersandiwara. Mendengar hal ini, Chen An mematung di tempat, wajahnya seketika menjadi masam. Bahkan Chen Fei langsung menggebrak meja dan berteriak, Chen Lu, nada bicara apa itu? Ayahku berusaha membantumu atas niat baik, tapi kau sama sekali tidak menghargainya. Apa kau tidak punya rasa hormat pada tetua? Menghadapi kemarahan Chen Fei, Chen Lu tetap sepenuhnya acuh tak acuh dan hanya tersenyum tipis. Pada saat itu, Chen An melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya. Lalu, sembari menahan amarahnya, dia berkata pada Chen Lu, Xiao Lu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Mengambil 1,5 miliar bukanlah kerugian bagimu. Jangan khawatir, paman pasti akan menyisakan 10% saham grup Chen untukmu. Setelah perusahaan melantai di bursa pasar, sahammu akan bernilai jauh lebih banyak daripada 1,5 miliar. Chen Lu menatapnya dengan dingin dan berseringai sinis, apa kau benar-benar berpikir aku semenjebak itu? Paman, sebaiknya simpan saja trik-trik licikmu itu. Kontraknya sudah ditandatangani, dan uangnya sudah ditransfer ke rekeningku. Tidak ada yang bisa diubah sekarang. Melihat pendirian Chen Lu yang kokoh, wajah Chen An sepenuhnya menjadi gelap. Dia menggebrak meja dan berdiri, menunjuk Chen Lu sambil menggonggong. Bocah tidak tahu diri, kau benar-benar berpikir kepak sayapmu sudah kuat, iya. Tanpa grup Chen, kau bukan siapa-siapa. Chen Lu tidak berniat membuang-buang kata lagi dengan mereka. Dia langsung berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggung Chen Lu yang pergi, mata Chen Fei berkilat dengan jejak niat jahat. Ayah, orang ini terlalu arogan. Haruskah kita mencari seseorang untuk memberinya pelajaran? Chen An mendengus dingin, tidak perlu untuk saat ini. Seorang bocah yang baru saja menghabiskan 1 miliar untuk membeli daging babi, dia akan merangkak kembali memohon pada kita cepat atau lambat. Sementara itu, setelah meninggalkan perusahaan, Chen Lu segera mengendarai mobil menuju pabrik pengolahan daging terbesar di kota. Melihat pelanggan besar datang, sang bos keluar sendiri untuk menyambutnya. Tuan, jenis daging apa yang ingin Anda beli? Chen Lu langsung menyampaikan permintaannya, aku ingin semua daging yang Anda miliki di stok saat ini, termasuk babi, sapi, domba, dan ayam. Sang bos tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu-ragu, semua. Semuanya. Tuan, apakah Anda yakin? Chen Lu mengeluarkan kartu dan menggeseknya tanpa ragu-ragu. Aku yakin. Kirim semuanya ke gudangku segera. Melihat transaksi berhasil, sang bos sangat gembira hingga mulutnya tak bisa mengatup. Baik, tidak masalah. Saya akan segera mengatur pengirimannya. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Lu terus-menerus mendatangi berbagai pasar grosir besar. Dia membeli beras, tepung, minyak, makanan kaleng, camilan, dan air minum dalam jumlah besar. Bahkan berbagai obat-obatan, perlengkapan medis, bahan bakar, dan peralatan bertahan hidup disapu bersih olehnya. Hanya dalam waktu 20 hari lebih, Chen Lu menghabiskan seluruh 1 miliar yuan. Melihat ruang hampa miliknya yang terisi dengan gunung-gunung pasokan, Chen Lu akhirnya menghela napas lega yang panjang. Semuanya sudah siap. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu datangnya kiamat. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, 27 hari telah berlalu. Malam ini adalah malam kiamat secara resmi meletus. Chen Lu berdiri di dekat jendela apartemen pencakar langitnya, menatap ke bawah pada gemerlap lampu kota yang ramai. Sangat segera, tempat ini akan berubah menjadi neraka jahanam. Tiba-tiba, lampu merah berkilat di langit malam, diikuti oleh sirine melengking yang bergema di seluruh kota. Kiamat telah resmi dimulai. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Chen Lu menggaruk kepalanya dengan raut kekecewaan. Maafkan aku, Paman. Aku sudah menjualnya kepada orang lain. Kontraknya sudah ditandatangani, dan mustahil untuk membelinya kembali dari penyanyi itu. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Sambil memegang ponselnya, dia berbalik dan berkata, maaf, Paman, aku angkat telepon ini dulu. Chen An menjawab dengan bermurah hati, tidak masalah, silakan. Melihat punggung Chen Lu yang berjalan pergi, Chen An berkata dengan marah, bocah tidak tahu diri ini benar-benar berani menusukku dari belakang seperti ini. Dia harus diberi pelajaran. Menjawab panggilan tersebut, Chen Lu bertanya, ini siapa? Suara di ujung telepon berkata, Tuan Chen, kami telah menemukan petunjuk tentang anjing lokal Tiongkok bertelinga pendek dan berbulu hitam yang Anda minta kami cari. Saya sudah mengirimkan fotonya kepada Anda. Silakan periksa apakah itu anjing Anda yang hilang. Mendengar hal ini, dia langsung menebak, mungkinkah? Lalu dia menjawab, baik, aku akan segera mengeceknya. Sambil berjalan, Chen Lu terus berpikir, tepat setelah kiamat, beberapa orang yang bosan membuat peringkat untuk berbagai kemampuan para terbangkitkan. Tentu saja, aku berada di peringkat teratas untuk elemen ruang.
Pengguna elemen api teratas adalah Crimson Rose, sang permaisuri api. Dan pengguna elemen petir teratas adalah seekor anjing yang dikenal sebagai Raja Petir. Itu benar. Makhluk hidup apapun yang tidak berubah menjadi zombie memiliki kesempatan untuk mengembangkan kekuatan. Tapi itu hanya seekor anjing, dan tanpa makanan di masa kiamat, itu hanyalah sekeping daging anjing segar. Tidak banyak orang yang memperhatikannya, tetapi semua orang yang mencoba menangkapnya gagal, kecuali aku adalah satu-satunya orang yang berhasil, dan aku bahkan memakannya. Aku sangat akrab dengannya. Membayangkan paha anjing panggang yang harum, Chen Lu meneteskan air liur karena tergiur. Ah, aroma itu. Sangat lezat. Ya, yang ini. Telinga kiri yang hilang adalah bukti jelas. Raja Petir, oh Raja Petir, kita tidak akan kekurangan makanan di kehidupan ini. Bagaimana kalau kita menjadi rekan tim? Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik dan membuatmu selalu kenyang. Memperbesar foto anjing itu untuk memeriksanya, dia meminta dengan gembira, itu dia. Kirimkan alamatnya padaku, aku akan pergi ke sana sekarang juga. Setelah itu, dia terus berjalan. Walking dengan gaya yang gagah, Chen Lu berpikir dalam hati, tunggu aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku berharap kau mau menerimaku sebagai tuanmu. Kembali ke ruangan pamannya, Chen Lu berpamitan. Paman, ada sesuatu yang harus aku urus, jadi aku permisi dulu. Chen An setuju. Baik, kita bicara lagi nanti. Meninggalkan rumah itu, Chen Lu mengalkulasi secara diam-diam. Sayang sekali kau tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk berbicara denganku di kehidupan ini. Kau dan putramu ditakdirkan untuk mati pada hari kiamat melanda. Kata-kataku sudah tersampaikan. 1 jam kemudian, di sebuah restoran daging anjing. Melihat anjing hitam yang terbaring di dalam kandang, Chen Lu bermeditasi. Melihat penampilannya yang kasihan saat ini, siapa yang menyangka dia adalah binatang sama yang menguncang langit dan bumi setelah kiamat. Dia duduk dan berkata, jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Seolah mengerti perkataannya, anjing itu menggonggong balik sebagai tanggapan. Segera setelah itu, Chen Lu berdiri dan berteriak dengan marah, bos. Di mana bos toko ini? Keluar ke sini. Seketika, seorang pria parubaya keluar dan berkata dengan patuh, datang. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen Lu menunjuk dengan marah dan menggonggong. Kau mencuri anjingku dan kau berani bertanya ada apa denganku. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu, bukankah si hitam besarku sudah berubah menjadi kuali sup daging anjing? Mendengar hal ini, pemilik toko itu bingung. Aku ingat ini adalah anjing liar. Bagaimana bisa punya pemilik? Apakah dia sengaja mencari masalah? Memikirkan hal ini, dia mengusap kepalanya dan mengajukan keraguan. Saudara, barang-barangku sah. Semua anjing terlihat mirip, mungkinkah kau salah mengenali? Mendengar istilah asing itu, Chen Lu bingung. Barang sah. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk membuat panggilan sambil mengancam. Baik, kalau begitu biarkan aku memanggil polisi untuk memeriksa seberapa sah barang-barangmu sebenarnya. Di dalam hati, dia berpikir, tidak ada pedagang yang benar-benar jujur. Aku tidak percaya dia berani membiarkan dirinya diperiksa. Melihat tindakannya, pemilik toko daging anjing melangkah maju untuk merebut ponsel itu, sambil berkata, saudara, melakukan ini tidak terlalu terhormat. Chen Lu dengan cepat menghindar. Apa ini? Kau mau main fisik? Bocah ini benar-benar berani, mari kita lihat bagaimana aku membereskanmu. Mengatakan itu, dia melancarkan serangan cepat, membuat pemilik toko berteriak kesakitan. Memutar lengannya di belakang punggungnya, Chen Lu berpikir dengan percaya diri tingkat tinggi. Aku melatih keterampilanku di masa kiamat selama lebih dari 1 dekade. Apakah aku akan takut pada preman nekat sepertimu? Setelah selesai, dia berdiri menatapnya dan bertanya, bos, masih ingin membereskan aku? Orang bijak tunduk pada keadaan. Pemilik toko dengan cepat mengatupkan kedua tangannya untuk memohon ampun. Oh. Saudara. Tidak, bos. Bos, ampuni nyawaku. Ini kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman, bos. Aku benar-benar tidak tahu ini anjingmu. Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang membawanya padaku nanti. Anjingmu akan dilepaskan hari ini, aku tidak akan mengenakan biaya 1 sen pun padamu. Bagaimana kedengarannya? Mengamatinya, Chen Lu mendengus pelan dan menjawab, baik, demi menghormati sikapmu, aku akan membiarkannya lolos kali ini. Pemilik toko daging anjing menangis di belakangnya, sementara Chen Lu sangat gembira atas keberhasilan rencananya. Meskipun aku siap menghabiskan uang untuk itu, bukankah mendapatkannya secara gratis adalah yang terbaik? Menyerahkan kembali anjing itu kepadanya, pemilik toko berkata, bos, ini, Anda bisa langsung membawa anjingnya. Melihatnya, Chen Lu memerintahkan. Si hitam kecil, ikuti aku, mari kita pulang. Di dalam hati, dia tidak bisa tidak berpikir, melihat ekspresinya, tampaknya dia memiliki kecerdasan. Bisakah dia memahami ucapan manusia? Anjing hitam itu, mendengar dia berbicara, mempertanyakan dalam pikirannya. Si hitam kecil. Siapa yang dia panggil? Tetap saja, apakah dia menyelamatkanku? Kalau begitu aku akan mengikutinya. Melihatnya mengikuti di belakangnya, Chen Lu menjadi semakin yakin dengan dugaannya. Dia benar-benar memiliki kecerdasan tinggi. Aku telah berhasil menjinakkan Raja Petir. Sangat cepat,
mereka berdua mencapai mobil. Chen Lu mengulurkan tangan untuk mengelus kepala anjing itu dan berkata, mulai sekarang, kau ikuti aku. Aku akan memanggilmu Raja Petir. Sambil berjalan, dia berpikir dalam hati, selama periode ini, aku harus membangun hubunganku dengan Raja Petir. Lalu dia merencanakan landmark perjalanan. Ayo pergi, waktunya membeli beberapa pasokan untukmu. Tidak lama kemudian, Chen Lu menghentikan mobilnya di suatu tempat. Melihat orang itu, dia berpikir dalam hati, sudah Zhu. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Di kehidupan laluku, sebelum aku menguasai langkah spasial, kau selalu menjadi orang yang menggunakan kemampuan fisikmu untuk melindungiku. Jangan lihat ke belakang, lari. Pada akhirnya, untuk melindungiku, kau bahkan dipukuli sampai mati oleh orang banyak. Saudara yang baik, di kehidupan ini, aku pasti akan memastikan kau makan dan minum sampai kenyang. Memikirkan hal ini, Chen Lu memanggil. Dazhu, saat kau selesai bekerja hari ini, aku akan membawamu jalan-jalan naik mobil. Tapi dia langsung ditolak. Tidak, saudara Chen. Ibuku bilang pria tidak boleh mengambil kebiasaan buruk. Mendengar dia bertanya, apalagi yang dikatakan ibumu? Dazhu menjawab dengan malu-malu, ibu juga bilang tidak boleh menjilat orang lain atau melakukan hal-hal licik. Cite. 2. Mendengar kata-kata melakukan hal-hal licik rasanya seperti belati yang merajam langsung ke hati Chen Lu Cite. 1. 2 Meskipun menurut lini masa saat ini dia dan Dazhu belum sedekat itu tidak masalah Cite. 1. 2 Tidak melakukan hal licik berarti ketika kiamat melanda saat dia bertugas di sini. Begitu sejarah berulang, mereka pasti akan menjadi saudara angkat lagi Cite. 1. 2. Adegan berganti Cite. 2 Raja Petir saat ini menunjukkan raut wajah yang sangat kebingungan Cite. 1. 2. Di sampingnya, Chen Lu dengan cepat angkat bicara, Raja Petir, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang Cite. 1. 2 Ayo, aku akan membawamu mandi. Cite. 2. Dan begitulah, mereka berdua. 1 anjing dan 1 tuan, pergi mandi bersama Cite. 2. Sambil memandikan anjing itu, Chen Lu merenung Cite. 1. 2 Di kehidupan setelah terlahir kembali ini, aku tidak bisa seperti dulu Cite. 2 Aku tidak bisa membiarkan diriku berakhir sebagai satu-satunya penyintas di seluruh dunia Cite. 2. Bagaimanapun juga, aku secara garis besar tahu para terbangkitkan mana saja yang bisa berkembang menjadi sangat kuat Cite. 1. 2 Jika tidak. Cite. 2. Aku bertekad untuk membangun sebuah markas dan merekrut mereka sebagai bawahanku, sama seperti Raja Petir Cite. 1. 2. Dengan begitu, mereka bisa menutupi kelemahan elemen ruang milikku dalam pertarungan langsung Cite. 1. 2. Namun, jika aku membangun markas, pasokan logistik harus sangat melimpah Cite. 2. Mulai dari makanan pokok, garam, buah, sayur, dan kacang-kacangan, hingga generator, produk, pasokan, dan setiap kebutuhan Cite. 2 Yang paling penting. Cite. 2. Setelah kiamat, sumber air akan terkontaminasi, dan tidak ada metode yang bisa memurnikan racun di dalamnya Cite. 1. 2 Untuk meminum air yang aman dan murni, orang-orang hanya bisa menunggu hujan Cite. 2. Saat dia berpikir, Chen Lu mendadak mengingat sesuatu yang krusial Cite. 1. 2 Pikiranku Cite. 2 Aku perlu menyiapkan tongkat listrik bertegangan tinggi juga. Cite. 2 Mendengar perkataannya, Raja Petir menggonggong ketakutan dan protes Cite. 1. 2. Memahami reaksinya, dia menepuk kepalanya untuk menenangkan. Dasar penakut, tongkat listrik ini untuk menghadapi zombie, bukan dirimu. Cite. 1. 2. Dia kemudian tenggelam dalam pemikiran yang dalam Cite. 2 Zombie juga takut pada listrik Cite. 2 Meskipun itu tidak akan berfungsi lama setelah kiamat, tongkat listrik adalah senjata tingkat dewa yang mutlak di tahap awal Cite. 1. 2. Ketika dipadukan dengan beberapa set zirah paduan saat itu bakal tak tertandingi Cite. 2 Aku harus memilihnya dengan cermat dan memesannya secepat mungkin Cite. 2. Seiring berlalunya waktu hingga jam makan, Chen Lu menggerogoti daging sambil mengingatkannya. Raja Petir, makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak Cite. 1. 2. Kita masih punya banyak pasokan makanan yang ditimbun Cite. 2 Aku menjamin kau tidak akan pernah kelaparan lagi di masa depan. Cite. 2. Melihat Raja Petir meniru tindakannya, Chen Lu berkata dengan santai, bahkan seekor anjing tahu cara melepehkan tulang. Cite. 1. 2. Namun melihat tumpukan tulang di sampingnya, dia bertanya-tanya, tunggu, kenapa aku justru menghina diriku sendiri? Cite. 2. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu di luar Cite. 2. Berjalan untuk membuka pintu, Chen Lu bertanya dengan bingung, kau adalah? Cite. 1. 2. Gadis itu dengan cepat memperkenalkan diri, aku Mayu. Cite. 2. Mendengar nama itu, dia langsung teringat, jadi kau instruktur memasak yang kusewa Cite. 2 Lihatlah ingatanku, aku benar-benar lupa tentang pelajaran siang ini Cite. 2.
Masuklah, masuklah. Cite. 2 saat MIU mengikutinya masuk, dia diam-diam menilainya, membayar 50.000 sebulan hanya untuk belajar memasak. Cite. 2. Awalnya, aku khawatir apakah majukanku ada yang salah dengan otaknya, tetapi melihatnya sekarang membuatku lega. Cite. 2. Dengan latar belakangnya, ada banyak gadis cantik yang berada di luar jangkauannya. Cite. 2. Mengapa dia membuang-buang usaha padaku? Cite. 2. Menunjuk barang-barang di atas meja, Chen Lu memerintahkan, coba lihat, semua peralatan dapur dasar dan bahan-bahannya sudah disiapkan sesuai petunjukmu. Cite. 1, 2. Di dalam hatinya, dia berpikir, untuk berjaga-jaga terhadap semua jenis petaka pasca kiamat, aku tidak boleh hanya punya bahan makanan tanpa keterampilan memasak. Cite. 1, 2. Itulah mengapa aku bertekad mengeluarkan banyak uang untuk menyewanya sebagai guru kuliner. Cite. 2. Tanpa bertele-tele, MIU langsung ke intinya, ayo kita mulai. Cite. 2. Hari ini aku akan mengajarimu cara membuat iga asam manis. Cite. 2. Dia menyetujuinya, baiklah. Cite. 2. Melihatnya, Chen Lu berpikir dalam hati, tentu saja, gajinya bakal dibayar setelah 1 bulan. Cite. 1, 2. MIU berdiri di sana dengan tangan bersedekap, memberi petunjuk, potong iga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu rebus sebentar di air dingin. Cite. 2. Melihatnya bertindak begitu terburu-buru, dia tidak bisa menahan rasa jengkel, minyak tuang. Cite. 2. Apakah minyak gratis di rumahmu? Cite. 2. Kenapa kau menuang sebanyak itu? Cite. 2. Bagaimana bisa kau bahkan tidak bisa membedakan gula dan garam? Cite. 2. Setelah bersusah payah, hidangan yang telah selesai disajikan, tampak dan beraroma benar-benar sempurna. Cite. 2. Melihatnya, MIU berdiri dengan tangan di pinggang dan memuji, ada peningkatan dari yang terakhir kali. Cite. 2. Mengetahui batas kemampuannya sendiri, Chen Lu angkat bicara, hasilnya jadi seperti ini. Bahkan Raja Petir pun tidak mau memakannya. Cite. 1, 2. Berhentilah mencoba menghiburku. Cite. 2. Mendengar namanya disebut, Raja Petir menggonggong dengan gusar, seolah berkata, aku dan tuanku tidak punya dendam, kenapa kau mencoba meracuniku? Cite. 1, 2. MIU tetap tenang, jujur saja, setidaknya dapur tetap aman hari ini. Cite. 2. Chen Lu dibuat tidak bisa berkata-kata, berhitung secara diam-diam dalam hati. Cite. 2. Aku benar-benar tidak berbakat dalam memasak. Cite. 2. Sepertinya aku harus menyewa seorang koki saja. Cite. 2. Mencapai pintu, MIU melambaikan tangan untuk menyemangatinya. Bekerja lebih keras lain kali, aku pergi dulu. Cite. 2. Dia berjalan mendekat untuk mengantarnya. Selamat tinggal. Cite. 2. Melihatnya pergi, Chen Lu tidak bisa menahan diri untuk melamun, keterampilan memasak MIU tidak buruk. Cite. 1, 2. Sayang sekali kita tidak saling mengenal di kehidupan laluku, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah kiamat. Cite. 1, 2. MIU, semuanya tergantung pada keberuntunganmu sekarang. Cite. 2. Aku akan tetap mengawasimu. Cite. 2. Saat itu juga, dia sepertinya membuat penemuan baru. Tunggu, apakah aku tidak salah lihat? Cite. 2. Apakah mereka 2 bersaudara, Miling dan Mila? Cite. 2. Kedua bersaudara itu tidak bisa diremehkan. Cite. 2. Setelah sang kakak Miling membangkitkan kemampuan apinya, dia menjadi terbangkitkan elemen api yang paling pertama, yang dikenal semua orang sebagai Crimson Rose, sang permaisuri api. Cite. 1, 2. Sang adik Mila juga bukan orang sembarangan, dia adalah terbangkitkan elemen cahaya. Cite. 1, 2. Meskipun kekuatan tempurnya agak lemah, dengan dukungan kuat dari seorang perawat pendukung, rumor mengatakan dia bahkan bisa menggunakan sihir kebangkitan di kemudian hari. Cite. 2. Hanya anak kecil yang memilih. Jika menyangkut kedua bersaudara ini, apapun yang terjadi, aku harus merekrut mereka berdua. Cite. 2. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menelepon dan menuntut, halo Cite. 2. Beri aku waktu 3 hari untuk menyelidiki pasangan bersaudara ini secara menyeluruh, yang paling penting apa yang suka mereka makan. Cite. 2. Dia mengalkulasi di dalam hatinya. Cite. 1, 2. Seperti kata pepatah, jalan terdekat menuju hati seorang wanita adalah melalui perutnya. Cite. 2. Apapun yang ingin kalian makan, aku bakal menimbunnya. Cite. 2. Tanpa makanan di masa depan, bagaimana bisa kalian tidak menurut dan patuh padaku? Cite. 2. 28 Mei, 5 hari sebelum kiamat meletus. Cite. 2. Miling menyukai masakan Sichuan dan buah favoritnya adalah anggur. Cite. 2. Mila menyukai ikan, suka kaki babi sebagai favoritnya, dan buah favoritnya adalah semangka. Cite. 2. Ini mengingatkanku, sup kaki babi rasanya luar biasa, aku harus menimbunnya. Cite. 2. 29 Mei, 4 hari sebelum kiamat meletus. Cite. 2. Memakai beberapa lapis sirah yang berat, Chen Lu berkata dengan gembira, bagus, sangat bagus. Cite.
1, 2 meskipun ini canggung, ini aman Cite. 2 set satunya lagi perlu cara untuk dikirimkan kepada Sudazu. Cite. 1, 2. 30 Mei, 3 hari sebelum kiamat meletus Cite. 2 seorang staf memperingatkan, Tuan Chen, tegangan tinggi yang dikeluarkan oleh tongkat listrik ini dapat membuat seseorang pingsan, dan tersengat selama beberapa detik bisa mematikan Cite. 1, 2 harap berhati-hati saat menggunakannya. Cite. 2 memegang perlengkapan itu, Chen Lu berkata dengan gembira, barang bagus Cite. 1, 2 sepertinya menyengat beberapa ratus zombie sekaligus tidak akan menjadi masalah. Cite. 2. 31 Mei, 2 hari sebelum kiamat meletus Cite. 2 di tempat lain, kemurahan hati Chen Lu kembali terlihat Cite. 2 berapapun sisa saldo di kartu ini, aku ambil semuanya Cite. 2 pria botak itu tersenyum ramah Cite. 2 Tuan Chen sungguh pemurah Cite. 2 biar kubuatkan pesanannya untukmu Cite. 2. 1 Juni, 1 hari sebelum kiamat meletus Cite. 2 Chen Lu berguling-guling dengan gelisah di tempat tidur Cite. 2 sekarang setelah aku terlahir kembali, kiamat sialan ini tidak mungkin batal muncul besok, kan Cite. 2 jika tidak terjadi, aku bakal rugi besar atas semua pasokan yang sudah kutimbun ini Cite. 2. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mungkin lebih baik jika itu tidak terjadi Cite. 2 mengorbankan diriku demi kebaikan umat manusia yang lebih besar. Bahkan jika rugi, aku masih seorang jutawan Cite. 2 hidup nyaman di bumi, bukankah itu luar biasa Cite? 2 untuk apa mengalami kiamat yang tidak manusiawi itu Cite? 2. 2 Juni, pukul 8 pagi, 1 jam 20 menit sebelum kiamat meletus Cite. 2 Chen Lu menelepon Cite. 2 Halo, Paman Cite. 2 Maaf mengganggumu sepagi ini, tapi aku butuh bantuanmu untuk suatu hal Cite. 2 mendengar hal ini, Chen Jianan di ujung telepon tidak keberatan Cite. 2 Kau keponakanku, tentu saja aku akan membantu jika bisa Cite. 2 Katakan padaku, ada apa Cite? 2. Chen Lu langsung ke intinya Cite. 2 Jadi begini, berdasarkan analisisku, kripto bakal melonjak tajam sebentar lagi, bahkan bisa sampai 10 kali lipat Cite. 2. Tapi seperti yang Paman tahu, semua danaku tertahan di penimbunan daging babi Cite. 2 Aku ingin mengagunkan seluruh sahamku senilai 1 miliar padamu, dan meminjam uang tunai 500 juta Cite. 2. Ketika 500 jutaku berubah menjadi 5 miliar, aku pasti akan membayar kembali pokok beserta bunganya Cite. 2. Bagaimana kalau begini Cite? 2 Tunggu aku di rumah, aku akan segera ke sana sekarang untuk bicara secara langsung Cite. 2 Kebetulan aku juga rindu sepupu Fei, jadi panggil dia juga Cite. 2 Baiklah, kalau begitu kemarilah sekarang Cite. 2. Setelah menutup telepon, dia bersiap untuk pergi, sambil berhitung di dalam hatinya Cite. 2 Seperti yang kukatakan sebelumnya, saat kiamat melanda, kalian berdua pasti akan mati Cite. 2. Duduk di dalam mobil, Chen Lu memberi petunjuk kepada Raja Petir Cite. 2 Aku mau mengurus beberapa urusan pribadi, tunggu di dalam mobil Cite. 2 Demi keselamatanmu sendiri, sama sekali jangan berkeliaran, mengerti Cite. 2 Memahami maksudnya, Raja Petir menggonggong pelan seolah mematuhi perintah Cite. 2. Tepat pada saat itu, dia melihat seseorang Cite. 2. Ternyata itu adalah Sudazu Cite. 2. Melihatnya, Chen Lu berpikir dalam hati Cite. 2 Meskipun dia hidup cukup baik di kehidupan laluku tanpa peringatanku, bagaimanapun juga ini menyangkut nyawa manusia Cite. 2 Aku tetap harus memberinya peringatan Cite. 2. Melihatnya, Dazhu membungkuk dan menyapa Cite. 2 Tuan Chen, mau pergi keluar Cite. 2 Chen Lu melangkah maju untuk mengingatkannya Cite. 2 Dazhu, biar ku beritahu, saat aku bangun pagi ini, jantungku berdebar tak terkendali Cite. 2 Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi Cite. 2. Sekitar jam 9, kau harus memperhatikan keselamatanmu, benar-benar pastikan keselamatanmu Cite. 2 Mendengar perkataannya, Dazhu bingung tetapi menyetujuinya Cite. 2 Baik, baik, Tuan Chen Cite. 2 Baiklah, aku harus pergi sekarang Cite. 2 Jaga dirimu baik-baik Cite. 2. Di rumah Chen Jianan Cite. 2. Sambil menyeruput tehnya, dia berkata Cite. 2 Anak itu, Chen Lu, justru ingin bermain kripto, dia benar-benar tidak tahu rasa takut Cite. 2 Biar ku beritahu, meskipun barang itu melonjak tajam, nilainya tidak nyata Cite. 2 Di sampingnya, Chen Fei tidak bisa menahan diri untuk bertanya Cite. 2 Ayah, tapi kesempatan menghasilkan uang disajikan tepat di depan kita, haruskah kita benar-benar melewatkannya Cite? 2. Dengan pikirannya yang licik, dia membantah Cite. 2 Anak itu, Chen Lu, tahu aku telah menipunya. Apakah dia benar-benar akan memberiku kesempatan menghasilkan uang Cite? 2 Aku bertanya-tanya apakah ada jebakan dalam hal ini Cite. 2 Aku paham pola pikir investor, itu sama seperti berjudi Cite. 2 Dia sangat membutuhkan uang tunai dan kenalannya sedikit. Aku bertaruh tidak ada orang lain yang bisa mengumpulkan 500 juta dalam waktu singkat, itulah mengapa dia datang kepada kita kali ini Cite. 2. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi di luar Cite. 2 Chen Fei angkat bicara Cite. 2 Ayah, dia sudah datang Cite.
Dua Jian An dengan cepat memberi petunjuk kepada putranya Cite. Dua singkatnya, kita tetap harus berhati-hati Cite. Dua. Sesaat kemudian, pintu terbuka Cite. Dua. Chen Fei keluar dengan antusias Cite. Dua Chen Lu Cite. Dua sepupumu ini terlalu penakut, kalau tidak, aku pasti sudah ikut bergabung denganmu Cite. Dua jika kau benar-benar menjadi kaya, jangan lupakan aku Cite. Dua. Chen Lu merasa jijik di dalam hati, tetapi bersikap hangat di luar Cite. Dua tentu saja tidak Cite. Dua jika aku menghasilkan 1 miliar, aku pasti akan menghadiahimu sebuah mobil sport Cite. Dua mendengar ini, Chen Fei terkekeh kegirangan Cite. Dua aku pegang kata-katamu, tidak boleh ingkar janji Cite. Dua makanan sudah disiapkan untukmu, ayo bicara sambil makan Cite. Dua. Dan begitulah, pada pukul 9.15 pagi, Chen Lu duduk di sana sambil menggerogoti makanan Cite. Dua. Saat mereka bertiga sedang makan, jeritan tajam yang memekakan telinga mendadak terdengar Cite. Dua. Mendengarnya, Jian An bertanya-tanya Cite. Dua suara apa itu Cite? Dua sepertinya datang dari kamar pelayan Cite. Dua apakah Xiao Li sakit Cite? Dua Xiao Fei, coba pergi lihat Cite. Dua Chen Fei menyetujuinya dan berdiri Cite. Dua tentu saja Cite. Dua. Di sini, Chen Lu sedikit mengerutkan alisnya, tetapi tetap lanjut makan Cite. Dua. Kiamat telah tiba Cite. Dua memikirkan hal ini, dia berdiri dan mengikutinya dari belakang Cite. Dua aku juga ikut lihat Cite. Dua jika dia harus dilarikan ke rumah sakit, aku bisa membantu sepupu Cite. Dua. Sepertinya kalian berdua benar-benar akan mati hari ini Cite. Dua memikirkan hal ini, dia memutar pergelangan tangannya dan mengunci pintu hingga rapat Cite. Dua. Di sebelah sini, zombie sudah muncul Cite. Dua. Melihatnya, Chen Fei tersungkur ke tanah karena ketakutan setengah mati, berteriak Cite. Dua makhluk apa itu Cite? Dua. Zombie itu melihatnya dan langsung menerjang ke arahnya Cite. Dua. Chen Fei dengan cepat membanting pintu hingga tertutup untuk menghalanginya Cite. Dua darah. Darahnya banyak sekali Cite. Dua. Tepat pada saat itu, sebuah tangan mengulur Cite. Dua. Chen Lu melangkah maju dan bertanya dengan bingung Cite. Dua sepupu, bukankah kita datang untuk memeriksa situasinya Cite? Dua bagaimana bisa kau melihat apapun kalau pintunya ditutup Cite? Dua melihat tindakannya, Chen Fei panik Cite. Dua apa yang kau lakukan Cite? Dua. Segera setelah itu, Chen Lu menyengatnya menggunakan tongkat listrik Cite. Dua. Melihat Chen Fei tersungkur di lantai, dia berkata dengan santai Cite. Dua sepupu, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati karena sengatan listrik semudah itu Cite. Dua. Kemudian, dia membuka pintunya Cite. Dua. Melihat zombie itu pesta makan daging manusia, Chen Lu tetap sangat tenang Cite. Dua memang jauh lebih memuaskan dimakan saat masih hidup Cite. Dua. Tepat pada saat itu, Jian An bergegas mendekat dan berteriak Cite. Dua Chen Lu, apa-apaan yang kau lakukan Cite? Dua. Chen Lu, kubunuh kau Cite. Dua memegang perlengkapan di tangannya, Chen Lu menerjang maju Cite. Dua baiklah kalau begitu, maju sini Cite. Dua. Melihat ini, Pak Tua Jian An pucat pasi karena ketakutan Cite. Dua. Chen Lu menyerang tanpa menahan diri Cite. Dua ada apa Cite? Dua apakah tubuhmu isolator listrik Cite? Dua kenapa berhenti sekarang Cite? Dua. Melihat pria yang terbaring di lantai, Chen Lu mengejek Cite. Dua kelihatannya sakit sekali, ya Cite. Dua. Chen Fei terbaring di sana sambil gemetaran Cite. Dua sakit. Cite. Dua. Dia berteriak Cite. Dua Chen Lu. Ayah, selamatkan aku Cite. Dua namun dia disambut dengan kata-kata dingin dan kejam Cite. Dua berhentilah menangis, aku tidak punya anak haram sepertimu Cite. Dua. Chen Fei mengulurkan tangannya ke arah Chen Lu Cite. Dua. Namun, dia ditendang jauh-jauh olehnya Cite. Dua ayahmu terbaring tepat di sana di tanah Cite. Dua. Dengan murka, dia berteriak Cite. Dua Chen Lu, kau bajingan, Cite. Dua. Namun, yang menyambutnya adalah tatapan dingin dari Chen Lu Cite. Dua pemandangan yang begitu mendebarkan dan megah, aku tidak mungkin menikmatinya sendirian Cite. Dua. Paman, bangunlah Cite. Dua mengatakan hal ini, dia menekan tongkat listrik tepat ke arah pamannya Cite. Dua. Saat dia terbangun, dia berteriak histeris, ah Fei. Fei. Segera setelah itu, dia dengan cepat berpaling ke Chen Lu untuk memohon bantuan. Chen Lu, Chen Fei itu sepupumu, cepat selamatkan dia. Cepat selamatkan dia. Aku mengaku telah menipumu dan mengambil sahammu diam-diam, tapi Chen Fei tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dia tidak bersalah. Mengambil kesempatan ini, Chen Lu menginterogasinya, apakah ada hal lain yang kau lakukan untuk merugikanku? Mendengar hal ini, Jian An tidak bisa menahan diri untuk berpikir, kenapa dia menanyakan itu.
Mungkinkah dia sudah tahu tentang masalah itu? Melihat keraguannya, Chen Lu mendekat dan berbisik, "Paman, apakah Paman sudah memikirkan matang-matang jawabannya? Putramu tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi." Bukannya takut, dia justru mengancam Chen Lu, "Selamatkan Chen Fei sekarang, dan aku mungkin tidak akan memanggil polisi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman." Wajah Chen Lu menggelap saat mendengar hal ini. Dia memperingatkan pamannya, "Aku sudah memberimu kesempatan." Seketika itu juga, Jian An menuduhnya, "Binatang berhati serigala seperti kamu, membunuh paman dan sepupumu sendiri dengan tanganmu sendiri. Kau lebih buruk daripada anjing." Tanpa menahan diri, Chen Lu meninjunya tepat di wajah dan mempertanyakan, "Yang berhati serigala itu kau? Ayahku melihatmu tidak berguna, jadi karena kebaikannya dia membawamu ke Chen Corporation. Dan apa yang kau lakukan? Kau mencelakai kakek, tapi kau masih berani mengatakan hal-hal ini." Di saat yang sama, Jian An melihat putranya dilahap oleh zombie dan berteriak kesakitan, "Ah Fei. Putraku, putraku. Aku saudara kandungnya sendiri. Aku membantunya melakukan begitu banyak hal, dan apa hasilnya? Dia hanya memberiku saham 10%, apakah itu adil? Dia pantas mati. Sedangkan kau, dengan caramu sekarang, kau pasti tidak akan lolos." Chen Lu tetap sangat tenang. Berdasarkan nilai saham saat itu, 10% sudah bernilai 1,5 miliar. Karyawan mana yang pernah mendapatkan saham 1,5 miliar? Kau benar-benar serakah tanpa batas. Melihat pamannya yang akan diserang oleh zombie, dia berpikir dalam hati, "Ayah, saat itu ayah benar-benar membawa serigala ke rumah kita. Hanya ini yang bisa dilakukan putramu untukmu." Dia kemudian berbalik dan menyeka darah di pipinya. Melihat zombie yang hendak menyerangnya, dia berpikir, seperti dugaan, setelah berubah menjadi zombie, selain ingin memakan manusia, mereka tidak bisa merasakan emosi lainnya. Segera setelah itu, dia mengayunkan tongkat listriknya. Seketika, zombie itu tersengat hingga merasakan kesakitan yang amat sangat. Melihat mereka, Chen Lu berpikir, untungnya, meskipun mereka tidak tahu rasa takut, mereka masih bisa merasakan sakit. Jadi efek kelumpuhan dan sengatan masih bekerja pada mereka. Dan membunuh mereka tidaklah sulit, cukup tancapkan dengan keras tepat di antara kedua alis mereka. Meskipun agak brutal, cara ini efektif. Lagi pula, tersembunyi harta karun di antara kedua alis mereka. Sebuah kristal. Memasukkan kristal itu ke dalam kotak, Chen Lu merasa kecewa. Seperti yang diharapkan di awal kiamat, bahkan kristalnya pun berada di tingkat yang sangat rendah. Dia kemudian membuka dimensi spasialnya untuk menyimpan barang itu dan berhitung di dalam hatinya. Setelah kiamat meletus, baik itu seorang transenden maupun zombie, ada kristal tepat di antara kedua alis mereka. Energi di dalam kristal tidak hanya dapat membantu seorang transenden pulih dengan cepat, tetapi juga membantu mereka naik tingkat. Sebagai harta karun, aku harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Ukuran dan warna kristal dikategorikan berdasarkan kemampuan target. Perbedaan kekuatan kemampuan akan menyebabkan variasi. Untuk transenden atau zombie elemen api, kristalnya bakal berwarna merah. Untuk transenden atau zombie elemen angin, kristalnya mungkin berwarna hijau. Untuk transenden atau zombie elemen spasial, kristalnya bakal transparan. Dulu, kristal yang diambil dari kepala Raja Petir adalah kristal elemen petir, kristal ungu seukuran telur ayam. Adegan berganti dengan cepat. Melangkah keluar dari mobil, Chen Lu berkata, "Rame banget, ya." Tepat pada saat itu, seekor zombie ganas menerjang ke depan. Memegang tongkat listrik di tangan, Chen Lu merasa sangat percaya diri, "Jangan terburu-buru. Ayo, paman bakal memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan." Atasi ancaman itu tanpa kesulitan, dia berseru, "Tongkat listrik ini berguna sekali." Percikan listrik meletup sekali lagi. Membungkuk untuk mengambil kristalnya, Chen Lu bergumam, "Aku sudah membebaskanmu, jadi mengambil sedikit imbalan adalah hal yang adil." Setelah selesai, dia berjalan kembali menuju mobilnya. Melihat semua ini, Raja Petir berkaca-kaca, "Kenapa tuanku kejam sekali?" Membuka pintu mobil, Chen Lu memberi instruksi, "Raja Petir, sudah hampir waktunya bagi kita untuk bangkit. Tidak aman untuk bangkit di luar, jadi cepat masuk ke dalam rumah bersamaku dan tunggu. Kita akan keluar setelah bangkit." Setelah itu, mereka berdua melangkah ke dalam rumah. Melihat 3 mayat di lantai, Raja Petir ragu-ragu, tetapi Chen Lu dengan cepat menenangkannya, "Tenang saja, kau bakal terbiasa nanti." Kemudian, mereka berdua duduk di sofa sambil mengupas apel dengan santai. Dia menggigitnya dalam-dalam. Lalu dia menoleh dengan agak kesal. Di sampingnya, Raja Petir diselimuti oleh lonjakan kekuatan emas. Anjing kecil itu terbaring di sana kesakitan, sementara Chen Lu tenggelam dalam pemikiran, apakah ini kemampuan yang sedang dibangkitkan oleh Raja Petir? Dasar anjing sialan, setelah bangkit, hal pertama yang kau lakukan justru menyengatku. Apakah bakat elemental itu kuat atau tidak? Sebagian besar tergantung pada 2 aspek. Pertama, semakin cepat kecepatan kebangkitannya, semakin kuat kemampuannya. Kedua, semakin cepat tingkat pertumbuhan kemampuannya, semakin kuat jadinya. Raja Petir telah membangkitkan kemampuan elemen petir, dan kecerdasannya mungkin telah naik beberapa tingkat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendesah kagum. Manusia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan anjing. Tepat pada saat itu, Chen Lu mendadak berteriak. Kemudian, apel itu jatuh ke lantai. Berjongkok, dia memegangi kepalanya dan terengah-engah, sakit sekali.
Sepertinya kemampuanku sendiri tidak terlalu buruk. Chen Lu bangkit kembali dengan susah payah. Dia kemudian duduk dan mulai menyerap kristal tersebut. Sesaat kemudian, dia membuka matanya. Chen Lu mengibaskan tangannya dan melayangkan sebuah tinjuan. Seketika, sebuah lubang besar hancur terhempas di dinding. Cite. 2. Melihat hal ini, Raja Petir tidak bisa tidak merasa ketakutan terhadap zombie itu. Cite. 2. Melihat telapak tangannya, Chen Lu masih belum puas. Tidak, serangan pisau spasial ini menguras seperempat dari kekuatan binatangku, tetapi bahkan tidak bisa membunuh zombie tingkat rendah dengan cepat. Aku harus menyerap kristal dan fokus untuk naik tingkat terlebih dahulu. Cite. 2. Di kiamat, tingkat transenden dibagi dari tingkat 1 hingga tingkat 10, dan di atas tingkat 10 adalah tingkat raja. Baik Raja Petir maupun gadis api roh di kehidupanku sebelumnya berada di tingkat raja. Cite. 2. Aku juga berada di tingkat raja di kehidupanku sebelumnya, tetapi setelah aku menyerap kristal Raja Petir, aku naik tingkat melampaui tingkat raja. Cite. 2. Aku bahkan tidak tahu tingkat apa itu, atau apa gunanya. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa hiburan, tanpa pendamping, hidup sangat tidak berarti. Aku lebih baik mati saja. Cite. 2. 5 menit kemudian, dia membuka matanya. Cite. 2. Setelah menyelesaikan peningkatan tingkatnya, Chen Lu merenung, berdasarkan kemajuanku saat ini, menyerap sekitar 20 kristal lagi akan memungkinkanku mencapai transenden tingkat 2. Cite. 2. Dia kemudian meregangkan tubuh dan memerintah, Raja Petir, jangan mengeluarkan listrik secara sembarangan. Coba kumpulkan energi tubuhmu di tenggorokan dan isi daya sedikit. Cite. 2. Lalu muntahkan ke arah yang kau inginkan. Segera setelah dia berbicara, anjing kecil itu melakukan apa yang diperintahkan. Cite. 2. Melihat betapa penurutnya anjing itu, Chen Lu membungkuk untuk menepuk kepalanya sambil memuji. Anjing pintar, langsung paham. Ayo pergi, ikut aku ke gudang pendingin untuk mengumpulkan perbekalan terlebih dahulu. Mendengar hal ini, ia menggonggong sebagai tanggapan seolah mengatakan, ayo pergi. Cite. 2. Sesaat kemudian, mobilnya berhenti. Cite. 2. Menunjuk ke kerumunan zombie di pinggir jalan, Chen Lu menyeringai, Raja Petir, lihat. Mal sebesar ini pasti memiliki persediaan yang melimpah di dalamnya. Seperti kata pepatah, pencuri tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Tidak, tunggu, ini namanya memanfaatkan situasi. Cite. 2. Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan barang-barang di dalam menjadi milik zombie-zombie yang berkeliaran itu, kan? Ayo pergi. Raja Petir bersorak gembira dan menerjang ke depan. Cite. 2. Menyandarkan senjata di bahunya, Chen Lu memberi petunjuk, serang jika kau bisa, tapi hati-hati. Jangan melawan mereka secara langsung, gunakan kelincahanmu untuk menghindar. Mendengar ini, Raja Petir menggonggong gembira untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Cite. 2. Pada saat yang sama, seekor zombie mendadak berbalik. Cite. 2. Seketika, zombie itu dihantam oleh tongkat Chen Lu, sementara Raja Petir juga melancarkan serangannya. Cite. 2. Namun, zombie yang ditargetkannya sama sekali tidak terluka, meninggalkannya kebingungan. Kok bisa? Cite. 2. Memahami situasinya, Chen Lu tidak menyalahkannya, melainkan menyemangati, tidak apa-apa, Raja Petir, alihkan saja perhatian mereka terlebih dahulu. Cite. 2. Hati-hati, aku akan segera kembali. Cite. 2. Mengatakan itu, dia berjalan ke dalam dan terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari supermarket di kawasan villa, ada begitu banyak barang kelas atas. Cite. 2. Tepat setelah itu, dia menciptakan sebuah ori spasial. Cite. 2. Pemeran utama kita memulai perjalanan penjarahan gratisnya. Nah kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan. Cite. 2. Hanya dalam waktu singkat, Chen Lu melesat terus-menerus seiring simpanannya bertambah. Buah C3, camilan ketiga, kristal ketiga. Cite. 2. Setelah selesai, dia berjalan keluar dengan santai dan berujar, dengan kemampuan spasial yang besar, berbelanja adalah soal pembelian impulsif. Cite. 2. Dia kemudian memerintah, Raja Petir, waktunya mundur. Cite. 2. Melihatnya berjalan keluar, Raja Petir menjadi muram, kenapa Tuan bisa menjatuhkan zombie dengan begitu mudah, tapi aku tidak bisa. Cite. 2. Mengayunkan senjatanya untuk membuat seekor zombie terpental, Chen Lu membungkuk untuk menenangkan peliharaannya. Jangan sedih, kau sudah berusaha sebaik mungkin. Dengan sedikit waktu lagi, kau bakal menjadi anjing hebat. Cite. 2. Menerima pujian, Raja Petir berseri-seri penuh kegembiraan. Cite. 2. Selanjutnya, pria dan anjing itu melangkah maju bersama. Ayo pergi, ke gudang pendingin. Cite.
2. Saat mereka berjalan, seseorang mendadak memanggil dari belakang, "Hei, teman di depan, tunggu sebentar." Cite. 2. Saudara, apakah kau tahu apa yang terjadi? Aku tidak bisa menghubungi polisi. Chen Lu menjawab dengan santai, sudah sangat jelas, kiamat telah tiba. Cite. 2. Orang itu terpana saat mendengar hal ini. Kiamat. Cite. 2. Saudara, mau bekerja sama. Lebih mudah untuk saling membantu satu sama lain. Cite. 2. Menghadapi ajakan itu, Chen Lu menolak dengan datar, tidak perlu. Cite. 2. Melihat mobilnya melaju kencang, pejalan kaki itu hanya bisa berteriak pasrah, "Hei." Cite. 2. Saat mengemudi, Chen Lu berpikir dalam hati, aku berniat merekrut beberapa anak buah, tapi aku hanya menerima yang elit. Jangan salahkan aku karena berdarah dingin, meskipun sumber dayaku melimpah, itu tidak tak terbatas. Aku harus berhati-hati. Cite. 2. Segera setelah itu, masalah muncul, membuatnya decak kesal. Cite. 2. Melihat gerombolan zombie di depan, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingat ada jalan di dekat sini yang mengarah lurus ke gudang pendingin. Tapi terhalang. Cite. 2. Sepertinya satu-satunya cara adalah membasmi mereka. Memikirkan hal ini, Chen Lu memerintah, Raja Petir, menyelinaplah sendiri dan lindungi dirimu dengan baik. Cite. 2. Pada saat yang sama, zombie-zombie haus darah menerjang ke depan. Cite. 2. Chen Lu mengayunkan senjatanya dengan santai. Cite. 2. Zombie-zombie itu seketika tersengat listrik, roboh terjelungkup ke tanah. Cite. 2. Tepat pada saat ini, 3 zombie melompat dari belakang untuk menyerangnya. Cite. 2. Namun kenyataan itu kejam, pemeran utama kita tidak secepat itu dijatuhkan, kau bahkan tahu cara melancarkan serangan mendadak. Cite. 2. Tepat saat dia menjatuhkan satu, zombie lain muncul tepat di belakangnya. Cite. 2. Zombie itu seketika mencoba menggigit Chen Lu. Cite. 2. Dia hanya mendorong balik sambil mengejek, ini paduan baju besi, bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh zombie tingkat rendah seperti kamu. Cite. 2. Di saat kiamat, tidak ada orang yang bakal membuatkanmu gigi palsu. Hati-hati jangan sampai kehilangan semua gigimu, atau kau bakal terjebak cuma bisa menjilat nantinya. Cite. 2. Sebenarnya, tidak usah dipikirkan, kau toh tidak punya masa depan lagi. Cite. 2. Baru saja dia membual seperti itu, tongkat penyengat listrik di tangannya mendadak mati, membuatnya tertegun. Loh. Para zombie di belakangnya mengawasi dengan haus darah, sementara Chen Lu terus menepuk-nepuk mainan itu sambil bertanya-tanya, kehabisan daya. Seketika setelah itu, dia menyerahkan tongkat penyengat listrik itu kepada seekor zombie. Baiklah, kau mau ini. Ambil saja. Lagi pula aku punya yang baru. Mengatakan itu, dia mengeluarkan yang baru dari ruangannya dan menyerang zombie tersebut. Mengumpulkan kristal dari kepala mereka, Chen Lu berkata dengan gembira, boleh juga, boleh juga. Hasil panen yang lumayan melimpah kali ini. Sesaat kemudian, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Melihat rutenya, Raja Petir tidak bisa tidak merasa bingung. Bukankah dia bilang kita mau ke gudang pendingin? Ini di mana? Tanpa menjawab, Chen Lu memanggil, Raja Petir, kemari. Truk berat ini adalah benda pusaka, bahkan lebih efektif daripada baju besi atau tongkat penyengat listrik. Aku menyiapkannya khusus untuk hari ini. Naiklah, aku akan membawamu membuka wawasan. Raja Petir, perhatikan baik-baik. Selama kita memiliki ini. Mengatakan itu, dia segera menginjak gas dalam-dalam. Truk itu melaju kencang ke depan, diiringi suara Chen Lu, pintu-pintu ini benar-benar tidak berguna. Sensasi kehancuran ini sungguh menyegarkan. Aku tahu bakal seperti ini. Menangani lebih dari 100 zombie ini dengan tongkat penyengat listrik bakal lambat dan membuang-buang daya. Cara ini jauh lebih efisien. Duduk di dalam truk menyaksikan pemandangan itu, Raja Petir menggigil dan berujar, kejam. Di sudut lain, beberapa orang sedang menonton dan berdiskusi bersama. Sialan, orang ini kuat banget. Saudara-saudara, truk ini jauh lebih kuat daripada kendaraan gudang pendingin kita yang lain. Ayo minta dia membawa kita bersamanya. Kita tidak saling kenal, kenapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantumu? Apa dia bapakmu? Aku lihat pengemudi ini orang yang sadis, kalau tidak dia tidak akan bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Mungkin orang ini tahu ada perbekalan di gudang pendingin kita dan datang ke sini untuk mengambilnya. Setelah dia mengambilnya, dia bakal pergi. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Biar kucuri truk itu, memilikinya di tangan kita adalah pilihan paling aman. Coba lihat cepat, sepertinya dia memakai baju besi. Saat mereka sedang berdiskusi, Chen Lu turun dari mobil. Dua pekerja gudang pendingin merencanakan kejahatan. Selama kita mendapatkan perlengkapannya, kita bakal aman. Bagaimana menurut kalian berdua? Benar,
Ayo rampok dia. Bocah ini berani datang ke gudang pendingin untuk mencuri perbekalan, tidak bisa diampuni. Saat Chen Lu sedang asyik mengumpulkan, seseorang berjalan mendekat, halo. Ternyata itu adalah seorang pekerja wanita gudang pendingin. Terima kasih telah membersihkan zombie di sini dan menyelamatkan kami. Mendengar hal ini, dia berpikir dalam hati, mengekspresikan terima kasih padaku. Bukankah langkah selanjutnya adalah memohon padaku untuk membawa mereka pergi? Dia kemudian bertanya, ada berapa orang di sini? Pekerja wanita itu menjawab dengan cepat, benar, ada 3 orang survivor di antara kami. Tepat setelah dia selesai berbicara, seseorang memegang bahu Chen Lu. Dia berpikir dengan marah, sialan, baru saja berterima kasih padaku dan sekarang berbalik melawanku, menyerang duluan. Pria yang satu angkat bicara, saudara, jangan melawan, kami tidak akan menyakitimu. Hal ini membuat wajahnya menjadi muram saat dia berpikir, di lingkungan yang keras, kejahatan sifat manusia berlipat ganda tanpa batas. Di masa kiamat, kebaikan adalah hal yang paling murah dan paling merugikan. Sementara itu, Raja Petir menggonggong tanpa henti, membuat mereka bertanya-tanya, dari mana datangnya anjing ini? Kelihatannya tidak terinfeksi. Meskipun dikepung, Chen Lu tersenyum dengan penuh percaya diri, sekarang aku tidak perlu khawatir kemampuan spasialku bakal terbongkar. Bagaimanapun, orang mati tidak bisa bicara. Hanya dalam waktu singkat, 2 pria yang tadi bersikap agresif mendadak roboh ke tanah. Pekerja wanita itu ketakutan setengah mati. Jangan bunuh aku. Mendengar permintaannya, Chen Lu berkata pada dirinya sendiri, ada apa, kulitmu juga cukup tebal rupanya. Seketika setelah itu, pekerja wanita itu menjerit sambil berlari, tolong aku. Chen Lu memperhatikan lalu memerintah dengan suara berat, larinya cepat juga ya. Raja Petir, aku mengandalkanmu. Menerima perintah itu, anjing kecil itu dengan gesit menerjang ke depan untuk menyerang. Pekerja wanita itu seketika tersungkur jatuh ke tanah. Chen Lu muncul di belakangnya, memberinya satu pukulan dengan tongkat penyengat, dan bergumam, makanya ku bilang, memang lebih baik menyerang duluan. Setelah membereskan semuanya, dia membuka penyimpanan spasialnya, ayo pergi, waktunya mengumpulkan barang-barang. Hanya dalam waktu singkat, penyimpanan spasial Chen Lu menjadi semakin kaya. Bumbu dapur 9999, makanan laut produk akuatik 9999, daging ayam bebek 9999, kikil jeroan babi 9999, sayur buah-buahan 99999. Tak lama kemudian, Tuan dan anjingnya kembali ke mobil. Chen Lu berkata dengan sangat gembira, Raja Petir, kali ini kita memanen lebih dari 60.000 ton perbekalan, puas banget. Ayo pulang dan istirahat dulu hari ini, dan pergi ke Lumbung Jelai untuk mengumpulkan barang-barang lain kali. Penasaran bagaimana perkembangan di tempat Daju? Tepat pada saat ini, seseorang melangkah keluar untuk menghalangi jalan sambil berteriak, hei, hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Pengemudi, beri aku tumpangan. Melihat sepintas ke arah orang itu, Chen Lu berpikir dalam hati, sesuatu tersembunyi di balik pakaiannya. Kemungkinan besar berniat buruk lagi. Aturan kelangsungan hidupku adalah tidak pernah membiarkan ancaman apapun ada. Bahkan jika itu adalah ancaman yang begitu kecil hingga tidak terdeteksi, aku tidak akan membiarkannya. Melihat dia terus mengemudi, orang itu melambai dan berteriak makin keras, hei, hentikan mobilnya, pengemudi. Ku bilang berhenti. Chen Lu melewatinya begitu saja sambil memperhitungkan, menghentikan mobil itu mustahil. Jika kau berani menghalangi jalanku, aku akan berani menabrakmu. Melihat hal itu, pria tersebut mengumpat dengan marah, sialan, apa kau mau menabrakku sampai mati? Tunggu saja. Kalau aku dapat kesempatan, lihat saja apa aku tidak akan membunuhmu. Mendengar ancaman itu, wajah Chen Lu menjadi muram, membunuhku. Kau yang mencari masalah sendiri. Biasanya, menyimpan dendam cuma berarti menjelek-jelekan di belakangku atau melakukan trik kecil. Tapi sekarang kiamat, begitu kemampuan bangkit, siapapun punya kesempatan untuk bermain trik, dan orang-orang bakal mati. Seketika, dia menginjak rem dalam-dalam dan menghentikan mobilnya. Lalu dia menoleh ke anak anjing itu dan berkata, Raja Petir, kau dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia mau makan daging anjing. Mendengar ini, Raja Petir tidak bisa tidak merasa bingung. Meskipun aku tidak bisa sepenuhnya mengerti bahasa manusia, aku yakin dia tidak mengatakan daging anjing. Melihat Chen Lu menghentikan mobilnya, si muka parut melangkah maju dengan galak, bocah, biar ku perlihatkan terbuat dari apa aku ini. Namun, justru Raja Petir yang turun dari mobil, membuatnya tertegun, kenapa ada anjing? Tapi dia dengan cepat menguasai dirinya kembali. Rasakan tongkat pemukul anjingku ini. Sementara itu, Raja Petir berpikir dalam hati. Tak peduli kau mau makan daging anjing atau tidak. Jika majukanku bilang kau harus mati, maka matilah kau. Setelah serangan Raja Petir, si muka parut menjerit dan roboh dalam kesakitan hebat. Tepat pada saat ini, Chen Lu angkat bicara, gunakan gigimu, jangan gunakan kekuatan petir. Raja Petir, keraguan apapun dalam pertempuran akan merenggut nyawamu. Hanya dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan kiamat yang keras kau bisa bertahan hidup dengan aman. Menerima perintah itu, ia langsung mengerti dan menerjang ke depan, menggigit leher lawannya. Mengawasi serangannya, Chen Lu memuji, begitu dong baru benar. Ketika semuanya berakhir, dia berkata, bagus sekali, ayo ku bawa kau pulang sekarang. Jalanan di dalam area villa terlalu sempit untuk truk berat ini.
Kau turun duluan dan alihkan perhatian para zombie. Aku akan memarkir truk di tepi jalan dan menyusul di belakangmu. Memahami rencananya, Raja Petir menggonggong tanda setuju. Lalu ia pergi untuk memancing kawanan zombie menjauh. Mengawasinya menyelesaikan tugas itu, Chen Lu memuji dalam hati. Bagus sekali. Begitu Raja Petir lolos, para zombie bakal kembali ke sini. Dia turun dari truk, masih memperhitungkan di dalam kepalanya. Pada saat itu, mereka bakal menjadi penjaga keamanan gratisku untuk menjaga mobil, mencegah survivor lain datang ke sini untuk mencurinya atau merusaknya. Beruntung, kelahiran kembaliku tidak mengubah jalan kejadian. Daju tidak berubah menjadi zombie, jadi dia kemungkinan aman. Zombie yang tersisa dengan cepat dibereskan. Sambil menyerang mereka, Chen Lu berpikir. Aku ingat di kehidupan sebelumku saat kiamat pecah, Daju berlari ke area villa dan sepertinya memanjat tembok ke dalam sebuah villa untuk bersembunyi. Sayang sekali aku tidak ingat villa mana tempat Su Daju bersembunyi, cuma tahu itu di suatu tempat di area luar. Sepertinya aku cuma bisa menggunakan cara yang paling primitif. Berpikir begitu, dia langsung bertindak. Su Daju, apa kau bisa mendengarku? Kau ada di mana? Melihat tindakannya, Raja Petir merasa bingung. Berteriak keras bakal memancing zombie. Apa majikan sudah gila? Sementara itu, Chen Lu terus berteriak keras, Daju, kalau kau mendengar panggilanku, beri aku sahutan. Di atas ketinggian, Daju mengenali dirinya, itu Kak Chen. Chen Jing di sampingnya segera melangkah maju dan menasihati dengan hati-hati, Kak Daju, jangan ke sana. Apa orang ini sudah gila? Tidak takut memancing zombie untuk membunuh dirinya sendiri saja sudah buruk, tapi jangan seret kita untuk mati juga. Mendengar perkataannya membuat Daju ikut terbenam dalam pemikiran. Benar-benar aneh. Dengan otak Kak Chen, bukankah dia tahu betapa berbahayanya ini? Kenapa dia menggunakan cara ini untuk mencariku? Sementara itu, Chen Lu masih berteriak keras, apa kau bisa mendengarku? Daju, jangan takut. Setelah berpikir sejenak, Daju memantapkan hatinya. Tidak, aku harus keluar dan melihat apa yang terjadi. Mendengar itu, Chen Jing buru-buru berkata, kalau begitu aku ikut bersamamu, jangan tinggalkan aku sendirian. Melihat para zombie yang berlarian di bawah, dia menjerit, lihat, kan sudah kubilang itu bakal memancing para zombie ke sini. Namun, hanya dalam waktu 0,01 detik, Chen Lu merobohkan zombie itu dengan mainan di tangannya. Melihat hal ini, Daju tidak bisa tidak memuji, Kak Chen hebat banget. Chen Jing di sampingnya merasa takjub, tongkat penyengat itu kuat banget. Kalau aku punya barang seperti itu untuk membela diri, aku tidak bakal takut pada zombie lagi. Pantas saja dia begitu berani. Tepat setelah itu, Daju melambai dan berteriak, Kak Chen, aku di sini. Mendengar suara itu, Chen Lu menengadah dan memanggil, Daju. Berpikir dalam hati. Saudaraku, kau benar-benar tidak apa-apa. Tapi segera setelah itu, dia dibuat lengah oleh orang di sampingnya. Ah, Chen Jing. Sialan, bagaimana bisa aku melupakan dirinya? Di kehidupan sebelumku, dia menyeret aku dan Daju ke bawah. Dia sangat licik. Di kehidupan lampau kita, saat tidak ada cukup air minum dan dia takut menguji air itu sendiri, dia memanfaatkan Daju sebagai kelinci percobaan. Bersamaan dengan pemikiran itu, muncul ingatan saat wanita itu menggodanya. Kak Daju, minumlah teh. Setelah aku bekerja sama dengan Su Daju, dia juga menunjukkan kasih sayang dan kedekatan kepada kami berdua dengan berbagai cara. Kak Daju, berada di sisimu membuatku merasa sangat aman, tidak berbahaya seperti saat bersama Kak Chen. Kak Chen, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa sangat dekat denganmu, tidak seperti Kak Daju yang selalu membuatku merasa ada jarak. Dia bahkan bakal menyembunyikan sebagian makanan terlebih dahulu saat dibagikan. Kak Daju, aku sangat lapar, aku mungkin tidak bakal bertahan lebih lama lagi. Jangan takut, makan punyaku dulu. Aku dan Kak Chen bakal berusaha sebaik mungkin mencari makanan dan membawanya kembali. Lalu dia bakal memainkan kartu kelaparan yang menyedihkan untuk menipu Daju agar memberikan bagiannya, memutarnya di bawah telunjuknya. Chen Jing, jika kau berani melakukan itu lagi di kehidupan ini, jangan salahkan aku karena memanfaatkanmu untuk membuat Su Daju melihat sifat jahat manusia dengan jelas. Setelah mereka bersatu kembali, Chen Lu angkat bicara. Daju, ikutlah bersamaku ke tempatku. Kita bisa saling membantu. Mendengar hal ini, dia menjawab dengan sopan. Terima kasih, Kak Chen. Chen Jing melangkah maju untuk menyapa. Halo, Kak Chen. Aku baru saja mendengar Kak Daju menyebutkan namamu. Aku Chen Jing. Marga kita sama, jadi siapa tahu, mungkin kita adalah keluarga 500 tahun yang lalu. Namun, dia acuh tak acuh saat Chen Lu berjalan melewatinya begitu saja, sambil berkata, jangan bicara soal itu sekarang, ayo cepat. Bakal merepotkan kalau kita berpapasan dengan zombie. Perlakuan seperti itu membuat Chen Jing sangat kesal. Namun demi kelangsungan hidup, dia tetap memasang senyum hangat. Baik, Kak Chen. Sambil berlari, dia merencanakan sesuatu. Aku harus membuat Chen Lu lebih menyukaiku. Dengan mereka berdua melindungiku, aku bisa bertahan sampai pemerintah mengirimkan bantuan. Chen Jing melihat sekeliling rumah dan tidak bisa tidak merasa takjub. Astaga, lokasi, lingkungan, dan ukuran villa ini jelas jauh lebih unggul daripada yang sebelumnya. Jika aku bisa bertahan sampai bantuan resmi datang dan berhasil memikat Chen Lu, bukankah itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui? Tepat pada saat ini,
Perut Daju berbunyi nyaring karena kelaparan di sampingnya, menarik perhatiannya. Chen Lu juga menyadarinya dan angkat bicara, lapar. Jangan terburu-buru, aku akan mengambilkan makanan. Mendengar hal itu, Chen Jing menjawab dengan gembira, terima kasih, Kak Chen. Saat dia membuka lemari untuk mengambil makanan, dia memperhitungkan dalam pikirannya. Aku tidak boleh membiarkan pelacur teh hijau itu memanfaatkanku. Saat dia membukanya, dia menggunakan penyimpanan spasialnya untuk menyembunyikan makanan tersebut. Ketika selesai, dia berbalik dengan tatapan licik di matanya. Di kehidupan sebelumku, kau membawa begitu banyak penderitaan padaku dan Daju. Menambahkan sedikit rasa ekstra untukmu sekarang bukanlah hal yang berlebihan untuk diminta, bukan? Sesaat kemudian, Chen Lu membawa keluar makanannya, oh, cuma ini yang tersisa di rumah. Kalian berdua makan seadanya saja ya. Melihat jumlah makanan yang sangat sedikit, Daju angkat bicara, Kak Chen, kau simpan saja untuk dirimu sendiri. Namun Chen Lu berakting dengan meyakinkan dan menghela napas, tidak apa-apa, kita cari kesempatan saja untuk pergi ke supermarket dan mengambil makanan. Chen Lu menyerahkan makanan itu kepada Chen Jing dan bertanya, kau seorang wanita dengan perut kecil, memberimu sebanyak ini tidak terlalu tidak adil, kan? Di permukaan, dia memasang senyuman, tentu saja tidak, terima kasih, Kak Chen. Namun di dalam hatinya, dia tidak bisa berhenti mengeluh. Bagaimana mungkin cuma satu gigitan bisa cukup? Ah ya sudahlah, terserah. Bagaimanapun juga, hanya saat sudah Ju kenyang dia bakal punya tenaga untuk pergi mencari makanan untukku. Roti ini rasanya aneh banget, apa sudah basi? Melihat Chen Jing makan dengan lahap, Raja Petir benar-benar merasa jijik. Dia benar-benar makan roti yang diusapkan ke pantatku. Wanita ini benar-benar. Melihatnya makan, Chen Lu memperhitungkan dengan raut wajah gelap. Meskipun mengerjainya cukup memuaskan, untuk rencana jangka panjang, aku tetap harus membongkar sifat aslinya dan menyingkirkannya secepat mungkin. Sesaat kemudian, dia angkat bicara, saat ini zombie ada di mana-mana di luar, dan makanan sangat langka. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan pasokan dari pintu masuk supermarket. Mendengar hal ini, Daju langsung berdiri dan menawarkan diri, Kak Chen, kalau begitu ayo pergi. Aku bakal melindungimu. Pakai saja tongkat penyengatmu sesukamu. Selama aku masih hidup, para zombie itu tidak bakal menyentuh sehelai rambutmu pun. Chen Lu langsung membantah ide tersebut, itu tidak bakal berhasil. Bahkan jika terisi penuh, tongkat penyengat ini cuma bisa menyengat beberapa zombie sampai mati. Aku sudah memeriksa, zombie di supermarket perumahan tidak cuma terbatas di area ini. Aku punya ide yang lebih baik. Hei gadis, tubuhmu ramping, jadi kau pasti tidak lambatkan. Kau pergi dan alihkan perhatian para zombie. Aku dan Daju bakal masuk ke supermarket untuk mengambil pasokan, lalu kita bakal berkumpul kembali di rumah. Mendengar saran ini membuat Chen Jing pucat pasi karena ketakutan. Memintaku pergi mengalihkan perhatian zombie. Tepat setelah itu, dia langsung berakting lemah dan rapuh, matanya berkaca-kaca, Kak Chen, aku sudah sakitan dan lemah sejak kecil, dan aku tidak bisa lari cepat. Bukankah ini sama saja menyuruhku mati? Mendengar perkataannya, Chen Lu menyangga dengan cepat, kalau begitu coba beritahu aku, apa yang bisa kau lakukan? Menghindari kontak fisiknya, dia memberikan usulan lain, bagaimana kalau begini? Aku yang bakal memancing para zombie menjauh, sementara kau dan Daju pergi mengambil pasokan. Apa itu bakal berhasil? Chen Jing melanjutkan aktingnya, Kak Chen, bukannya aku tidak mau membantu. Aku cuma makan satu gigitan roti yang kau berikan sepanjang pagi ini. Aku takut kalau tidak punya cukup tenaga, aku malah bakal merepotkan kalian berdua. Chen Lu sudah tahu luar dalam sifatnya, jadi dia tidak terpengaruh sedikit pun, dan dia juga tidak kehabisan akal. Jadi kau mau aku dan Daju mempertaruhkan nyawa sementara kau duduk santai menikmati hasil kerja keras kami. Mendengar dia mengatakan itu, Chen Jing tidak bisa tidak merasa jijik dalam hati. Ada apa dengan Chen Lu ini? Kenapa dia bersikeras menyuruhku ikut bertindak juga? Bukankah merawat wanita adalah hal yang seharusnya dilakukan pria? Kenapa dia tidak bisa menunjukkan sedikit rasa kelembutan dan kesatriaan? Dengan sangat cepat, dia mengalihkan targetnya dan mulai bermanja-manja, Kak Daju, aku. Tidak membiarkannya unggul, Chen Lu dengan cepat mengeluarkan kartu pamer kelemahannya sendiri. Aku belum minum air setetes pun sepanjang pagi, dan tenggorokanku rasanya terbakar. Ini salahku, ada air mineral kemasan di rumah, tapi aku meminumnya sendiri tanpa tahu apa itu terinfeksi atau tidak. Bagaimana kalau begini, Chen Jing, kenapa kau tidak mengujinya untukku? Kalau kau mencobanya, aku tidak bakal memaksamu keluar lagi. Mendengar perkataannya, dia langsung mengerti. Menjadikanku kelinci percobaan. Aku sangat khawatir airnya terinfeksi sampai-sampai aku tidak berani minum setetes pun sampai sekarang. Ada sebotol air di dalam ranselku, tapi karena sudah Ju ada tepat di sampingku, aku tidak berani meminumnya. Bagaimana kalau dia bilang dia mau juga? Jadi aku menahannya dan hampir mati kehausan sampai sekarang. Memikirkan hal ini, dia menjawab, aku bisa membantu kalian berdua mencuci pakaian dan merawat kalian. Kak Chen, tolong jangan menyusahkanku. Benar, kita bisa menyuruhnya menguji apakah airnya aman untuk diminum. Saat ditunjuk, Raja Petir berpikir dalam hati dengan ketakutan. Meskipun aku bukan manusia, kau benar-benar wanita licik. Kau mau memanfaatkanku sebagai bahan percobaan. Sialan, bakal kugigit kau sampai mati. Menerapkan pemikiran itu ke dalam tindakan, ia menerjang ke depan, menggonggong dan menyerang pada saat yang sama.
Hanya dengan satu gigitan, Raja Petir merobek ranselnya sampai terbuka. Barang-barang di dalamnya tumpah ke seluruh lantai, membuat Chen Jing tercengang. Gawat. Chen Lu membungkuk untuk mengambil barang-barang itu dan berkomentar, kau membawa cukup banyak barangnya. Di dalam hatinya, dia mencibir dengan jijik. Pantas saja wanita ini memeluk ransel itu erat-erat, ternyata dia menyembunyikan makanan. Dia mau kabur dan memakannya sendirian setelah berpisah dari kita. Aku benar-benar tidak tahan melihat wajah burukmu itu. Saat dia mengambil pasokan dan meminumnya santai, dia berbalik dan menyerahkannya kepada Daju, aku juga lapar, jadi aku tidak bakal sungkan. Daju, kau belum cukup makan, kan? Ini, ambil ini. Setelah kita kenyang, kita bakal pergi mengambil lebih banyak pasokan. Menerima barang-barang itu, Daju berpikir dalam hati. Pagi ini, aku hampir kehilangan nyawaku demi menyelamatkannya, padahal dia jelas-jelas punya makanan sepanjang waktu. Kenapa dia membohongiku dan bilang dia tidak punya apa-apa? Dia jelas-jelas tidak mau berbagi denganku. Aku juga tidak bakal bersikap sopan pada orang seperti ini. Chen Jing tidak bisa duduk tenang lagi. Dia menerjang ke depan dan menjerit histeris, jangan makan itu. Itu punyaku. Turunkan, turunkan untukku. Itu barang-barangku, kembalikan padaku. Namun saat dia menerjang ke depan, seseorang menjulurkan kaki dan membuatnya tersandung. Seketika, dia tersungkur ke lantai dalam kesakitan hebat. Duduk di lantai, Chen Jing menangis dan menuntut, dua pria besar merundung wanita tak berdaya sepertiku. Pria sejati macam apa kalian ini? Chen Lu meminum air santai sambil berpikir dalam hati. Kenapa kau tidak pergi bertanya pada para zombie apa mereka peduli kau ini pria atau wanita? Namun, sekadar membongkar wajah aslinya tidak cukup untuk membuat Daju menyadari secara mendalam sifat buruk manusia. Aku masih harus melancarkan langkah yang lebih kuat. Menerapkan pemikiran itu ke dalam tindakan, dia membungkuk dan berkata, kenapa kau menangis? Kita harus makan sampai kenyang supaya punya tenaga untuk pergi mencari pasokan. Kau tidak perlu ikut kali ini. Apapun milikmu yang kami makan, bakal kami ganti setelah kami kembali. Mendengar kata-kata itu, Chen Jing menguasai dirinya kembali dan berpikir dalam hati. Benar juga, bagaimanapun juga, aku tidak boleh bermusuhan dengan Chen Lu dan Su Daju saat ini. Tepat setelah itu, dia angkat bicara dengan raut wajah penuh penyesalan. Tidak, ini salahku. Cuma saja aku sudah kelaparan sejak kecil, jadi aku bereaksi karena rasa takut naluriah. Maafkan aku, Kak Chen, Kak Daju, aku benar-benar tidak bermaksud begitu tadi. Mendengarnya selesai berbicara, Chen Lu tidak bisa tidak mengejeknya dalam hati. Dia benar-benar ahli dalam berakting. Setelah itu, dia berbalik dan menepuk bahu saudaranya sambil berkata, Daju, ayo kita periksa situasi di pintu masuk supermarket sebentar lagi. Aku bakal pergi menyiapkan beberapa hal, anggap saja rumah sendiri. Mendengar itu, Daju juga tidak keberatan. Baik, apapun katamu, Kak Chen. Sesaat kemudian di sebuah sudut, Chen Lu memberi instruksi, Raja Petir, pergilah keluar dan pancing beberapa zombie ke sini. Sekitar selusin atau lebih, giring mereka kembali ke tempat kita. Mendengar ini, ia memasang wajah bingung. Apa majikan bercanda? Aku bisa mengerti memancing zombie, tapi menggiring mereka kembali ke rumah kita sendiri sama sekali tidak masuk akal bagiku. Terlalu malas untuk menjelaskan, Chen Lu memerintahkan, jangan khawatirkan semua itu. Kau bakal mengerti begitu kau kembali. Cepat pergi. Melempar-lempar beberapa siung bawang putih di tangannya, Chen Lu memperhitungkan dalam pikirannya. Pertunjukan bagus bakal segera dimulai. Setelah itu, dia melangkah maju sambil memegang mangkuk di tangannya dan berkata, bagaimana istirahat kalian berdua? Kemarilah dan lihat ini. Chen Jing langsung menutup mulutnya dengan jijik, bau bawang putihnya menyengat banget. Daju bertanya dengan bingung, Kak Chen, kenapa kau menghancurkan begitu banyak sari bawang putih? Chen Lu sudah menyiapkan alasan. Kalian berdua mungkin tidak tahu ini, tapi tadi saat aku kembali dari luar, aku melihat seseorang meniru film dengan mengikatkan bawang putih ke tubuh mereka. Aku melihat dengan mataku sendiri kalau para zombie itu sangat ketakutan sampai mereka kabur kocar-kacir. Di dalam hatinya, dia sangat gembira. Bagus sekali, mereka memakan umpan itu. Sayangnya kehidupan nyata berbanding terbalik dengan film, bau menyengat dari bawang putih justru bakal menarik perhatian zombie secara intens. Berpikir begitu, dia terus mengulur umpan. Sayang sekali, cuma ini bawang putih yang tersisa di rumah, cuma cukup untuk kalian berdua gunakan. Sebentar lagi saat kita sampai di supermarket, kita bisa lihat apa kita bisa mengambil beberapa bawang putih lagi. Hanya sesaat kemudian, erangan zombie bergema. Chen Lu menoleh dan berkata, apa kalian berdua mendengarnya? Kedengarannya. Kedengarannya seperti kawanan zombie sedang mendekat. Chen Jing ketakutan setengah mati saat mendengarnya, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meliriknya dan berpikir dalam hati. Chen Jing, oh Chen Jing, menghadapi kawanan zombie yang datang, apa kau bakal memilih untuk menghadapi mereka bersama kami, atau kau bakal merebut sari bawang putih penyelamat jiwa ini? Pada saat itu, pintu dihantam berulang kali. Chen Jing berdiri dalam ketakutan dan berteriak, tidak, ini buruk. Suara ini. Apa pintu besinya bakal didobrak sampai hancur? Chen Lu menyiramkan sari bawang putih ke seluruh tubuhnya, lalu berteriak, Daju, cepat, gunakan mangkuk bawang putih ini. Namun, dia terdiam sejenak. Lalu berbalik menatap Chen Jing sambil berpikir. Meskipun aku tidak menyukainya saat ini,
Kejahatannya belum pantas dibayar dengan kematian. Ada kawanan zombie yang sangat besar kali ini. Kalau aku memakai sari bawang putih ini, bukankah dia bakal mati? Menatap mangkuk berisi sari bawang putih, Chen Jing menyusun rencana dengan raut wajah gelap. Mangkuk sari bawang putih cuma tersisa satu, yang artinya cuma satu orang yang bisa selamat. Orang yang selamat itu haruslah aku. Melihat tindakannya, Daju tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Chen Jing, kau. Dalam hatinya, dia berpikir. Padahal aku berniat memberikan sari bawang putih itu padamu. Melihat wanita itu sudah menyiramkan sari bawang putih ke seluruh tubuhnya, Chen Lu akhirnya angkat bicara. Kau lihat sekarang, Daju. Setelah kiamat, jangan asal bersikap baik pada orang lain. Daju berbalik menatapnya. Kak Chen. Chen Lu tetap bersikap sangat tenang. Karena beberapa orang memang sudah tidak pantas lagi disebut manusia. Seolah menyadari sesuatu, Chen Jing menjerit, Chen Lu, kau menjebakku. Mendengar hal ini, Chen Lu merasa itu sangat menggelikan. Menjebakmu. Bukankah ini pilihanmu sendiri? Apa aku memaksamu menyiramkan sari bawang putih itu ke tubuhmu? Jujur saja, zombie sangat sensitif terhadap bau bawang putih. Mati kau. Mendengar perkataannya, Chen Jing menutupi wajahnya dengan ketakutan dan menjerit. Tidak, ini tidak nyata. Katakan padaku kalau ini tidak nyata. Apa salahnya kalau aku cuma ingin hidup? Chen Lu menepuk bahunya dan membalas dengan kejam. Tidak ada yang salah dengan ingin hidup, tapi kau salah karena mengkhianati orang lain, terutama saat orang itu adalah saudara baikku. Menurut logikamu, kita semua ingin hidup, jadi mengorbankanmu juga bukan hal yang salah. Sambil mengatakan itu, dia menggunakan ruang dimensinya untuk mengeluarkan perlengkapan. Di dalam pikirannya, dia memperhitungkan. Chen Jing sudah dipastikan bakal mati, dan orang mati tidak bisa membocorkan rahasia. Serta untuk Daju, aku bakal memberitahunya yang sebenarnya nanti soal membangkitkan kemampuan spasial. Melihat persiapan ini, Chen Jing gemetaran, baju zirah kau sudah bersiap dari awal. Pantas saja. Pantas saja kau berani menyiramkan sari bawang putih ke tubuhmu sendiri. Chen Lu bahkan tidak repot-repot menjawabnya. Dia berbalik dan berkata, Daju, pergilah cari kamar untuk bersembunyi. Saat ini, kau cuma bakal menghambatku. Mendengar itu, Daju dengan cepat menurut. Menolak untuk menyerah pada harapan, Chen Jing melangkah maju. Kak Chen, ampuni aku kali ini. Aku bakal melakukan apapun yang kau mau mulai sekarang. Namun, protagonis kita tetap tidak peduli sedikit pun. Aku mau kau mati. Setelah kau mati, aku bakal memaafkanmu. Mendengar ini, Chen Jing menjadi murka. Kau bajingan bermarga Chen, bagaimana bisa aku menyinggungmu kenapa kau terus menargetkanku sejak pertama kali kita bertemu? Chen Lu, kau. Tidak bakal. Mati dengan tenang. Sesaat kemudian, kawanan zombie telah dibasmi sampai bersih. Melihat ke sekeliling, Chen Lu menghela napas, salah perhitungan. Setelah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun, tempat ini malah kena sial hari ini. Pada saat ini, Daju angkat bicara, Kak Chen. Chen Jing, dia. Chen Lu langsung mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tahan dulu, Daju. Sekarang bukan waktunya pidato soal perasaanmu. Tempat ini kacau banget sampai tidak ada tempat untuk melangkah. Cepat bantu aku menyeret mayat-mayat ini keluar. Setengah jam kemudian. Setelah selesai membersihkan, Chen Lu duduk dan menghela napas. Heu, akhirnya selesai juga memindahkan mayat-mayat ini. Andai saja aku punya pelayan wanita, pasti ada yang membantuku membersihkan semua darah ini. Tepat saat itu, sebuah ide terlintas di benaknya. Kalau dipikir-pikir lagi, MIU tidak buruk juga. Dia cantik dan tahu cara mengurus pekerjaan rumah. Aku cuma tidak tahu apa dia masih hidup saat ini. Terlepas dari apa MIU masih hidup atau tidak, membiarkannya menderita sedikit di era kiamat bukanlah ide yang buruk. Dengan begitu, bakal jauh lebih mudah saat aku mencoba merekrutnya nanti. Tugas mendesak saat ini adalah membersihkan area yang bernoda darah ini. Aku jelas tidak mau melakukannya sendiri, tapi aku merasa bersalah kalau menyuruh Daju melakukannya. Jadi yang tersisa cuma. Dengan pemikiran itu di kepalanya, Chen Lu mendapat ide dan memanggil, Raja Petir, ikut aku. Setelah anjing kecil itu berlari mendekat, dia dengan cepat memberi petunjuk, Raja Petir, ingat ini baik-baik. Nyalakan air seperti ini. Dan kain lapnya harus diperas sampai kering supaya bersih. Ini lantai kayu solid, jadi kau harus memerasnya sampai kering sebelum. Singkatnya, aku mempercayakan tugas membersihkan ruangan ini padamu. Kau baru bisa makan setelah selesai. Mendapat tugas membersihkan rumah yang dilimpahkan padanya, Raja Petir tidak bisa tidak berpikir dalam hati. Majikan, apa kau anjing yang sebenarnya di sini? Daju melangkah maju dan memberikan saran. Kak Chen, ayo kita pergi ke supermarket untuk mengambil beberapa barang. Mendengar hal ini, Chen Lu menjawab, tidak perlu terburu-buru untuk barang-barang kecil di supermarket, aku punya barang yang lebih bagus di sini. Ayo, kita naik ke lantai atas. Kita minum-minum. Menatap tumpukan pasokan di lantai, Daju tercengang. Bagaimana bisa kau menyulap semua ini? Kak Chen, kau ini. Chen Lu dengan gembira mengajukan pertanyaan. Daju, apa kau tidak merasa tubuhmu mengalami beberapa perubahan? Mendengar ini,
Daju menggaruk kepalanya dan menjawab, tadi siang, setelah sakit kepala ringan, aku merasa kekuatanku bertambah. Chen Lu berbagi secara jujur, jujur saja, aku mengalami perubahan ini sebelum kiamat melanda. Kalau perubahanmu berbasis kekuatan, maka perubahanku adalah spasial. Aku mendadak menemukan kalau aku bisa mengendalikan kekuatan ruang. Plus, aku terus merasa seperti ada bencana yang bakal terjadi, jadi aku menimbun sedikit pasokan. Setelah mendengar penjelasannya, Daju mengerti. Jadi begitu ceritanya. Di sampingnya, Chen Lu berpikir dalam hati. Penjelasan seperti ini tidak seaneh reinkarnasi, jadi bakal jauh lebih mudah baginya untuk menerima. Setelah menuangkan minuman, dia menyerahkan satu gelas kepada Daju dan berkata, aku juga punya firasat kalau kita bakal menjadi saudara. Ayo, tidak usah mengkhawatirkan semua itu. Di dunia yang luas ini, makan adalah hal yang utama. Melihat tumpukan makanan, Daju merasa khawatir dan berkata, ada begitu banyak makanan, kita tidak bisa menghabiskannya. Kak Chen, kita harus menyisakan sedikit, 2 atau 3 hidangan saja sudah cukup. Chen Lu tetap bersikap sangat santai. Tidak apa-apa. Apapun yang tidak kita habiskan bisa diberikan kepada Raja Petir, dia juga belum makan. Raja Petir, yang saat ini sedang diperas tenaganya untuk bekerja, sangat tersentuh saat mendengar hal ini. Jangankan makanan sisa, saat aku berkeliaran di jalanan dulu, mendapat air cucian beras untuk diminum saja sudah menjadi sebuah kemewahan. Terima kasih, majikan. Betapapun tersentuhnya dia tetap tidak bisa berhenti bertanya-tanya sambil menangis. Tunggu, apa membersihkan lantai benar-benar pekerjaan yang harus dilakukan seekor anjing? Sesaat kemudian, Chen Lu membuka ruang dimensinya, mengeluarkan kristal-kristal itu, dan berkata, Daju, apa kau sudah kenyang? Ini ada beberapa kristal untukmu. Coba serap kekuatan mereka, ini bisa meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Ambil ini. Daju bertanya dengan bingung, dari mana datangnya barang ini? Chen Lu menjawab dengan santai, dikeruk dari kepala zombie. Mendengar ini, wajah Daju menjadi gelap. Dia merasa agak jijik. Setelah menyerahkan barang-barang itu, dia menepuk bahu temannya dan memberi instruksi, kembalilah ke kamarmu dan serap kristal-kristal itu. Ingat, kalau kau merasa tidak tahan lagi, segera hentikan. Juga, jangan panggil aku Kak Chen lagi, panggil saja aku kakak. Mendengar itu, Daju menjawab dengan gembira, baik, terima kasih, kakak. Berbaring di tempat tidur, Chen Lu menyerap kristal-kristal itu sambil terus merasa bingung. Aneh. Berdasarkan pengalaman dari kehidupanku sebelumnya, aku merasa menyerap 8 kristal sekaligus sudah cukup, tapi saat ini. Tiba-tiba, sesuatu melintas di dalam kepalanya, membuatnya melompat bangkit dalam rasa sakit yang luar biasa. Seketika itu juga, Chen Lu menyadarinya. Apa aku naik level? Di kehidupanku sebelumnya, aku butuh waktu 14 hari penuh untuk naik peringkat, tapi hari ini baru hari pertama kiamat dan aku sudah mencapai peringkat 2. Cite. 2. Lagi pula, aku merasa tubuhku masih terus menyerap. Cite. 2. Aku tidak tahu di mana batas penyerapan ini. Cite. 2. Sebuah pedang terwujud dari udara hampa di dalam ruang dimensi. Cite. 2. Chen Lu mengulurkan tangan untuk menggapainya, tapi pedang itu lenyap dalam sekejap mata. Cite. 2. Kembali berbaring di tempat tidurnya, dia hampir tidak bisa menahan rasa bahagianya. 42 kristal. Bukan cuma menyerap 42 kristal, aku bahkan bisa memadatkan pedang kehampaan. Walaupun aku cuma bisa mempertahankannya selama 5 detik, di kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan pedang kehampaan sampai aku mencapai peringkat 7. Cite. 2. Kalau aku terus mempertahankan kecepatan saat ini, di mana pada kehidupanku sebelumnya aku harus mencapai peringkat 9 untuk mengendalikan langkah spasial. Siapa tahu, mungkin aku bisa memaksanya digunakan di peringkat 4. Cite. 2. Selain itu, cincin dimensi, yang biasanya membutuhkan peringkat raja untuk dikendalikan, mungkin juga bisa dibuka lebih awal. Luar biasa. Cite. 2. Waktu berlalu begitu cepat. Pagi-pagi keesokan harinya, Daju datang untuk melapor. Kakak, selamat pagi. Metode yang kau katakan benar-benar berhasil. Aku merasa kekuatanku bertambah pesat, aku pikir aku sudah menyerap sekitar 7 kristal. Cite. 2. Di sampingnya, Raja Petir menggonggong riang seolah ikut menyela untuk melaporkan kemajuannya. Cite. 2. Secara mengejutkan, Chen Lu ternyata bisa memahami maksud anjing itu. Kau makan 9 kristal. Boleh juga, boleh juga. Jangan sampai kau malah makan 99, atau aku tidak tahu harus memanggilmu apa lagi. Mendengar hal ini, Daju tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tidak mungkin, anjing ini makan lebih banyak dariku. Cite. 2. Sambil mengeluarkan barang-barang dari ruang dimensinya, Chen Lu berkata, jangan meremehkan Raja Petir, bakat alaminya adalah tingkat teratas. Cite. 2. Coba pakai baju zirah ini. Sebentar lagi, setelah kita sarapan, kau ikut aku ke fasilitas penyimpanan bahan pangan. Daju dengan cepat menurut. Siap, Kak. Cite. 2. Tidak lama kemudian,
Kedua pria dan anjing itu menuju ke arah kendaraan. Cite. 2. Melihat kawanan zombie yang mengelilingi mobil, Chen Lu berkata dengan gembira, punya pengaman gratis seperti ini sebenarnya lumayan juga. Cite. 2. Daju mengamati situasi dan angkat bicara. Kakak, ada begitu banyak zombie. Apa kita perlu? Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Chen Lu memotongnya. Jangan dilawan. Mereka semua tenaga kerja gratis, biarkan Raja Petir memancing mereka pergi. Cite. 2. Segera setelah itu, Raja Petir menerjang ke depan dengan pola pikir. Anjing yang pemberani tidak takut pada kesulitan. Cite. 2. Melihatnya melompat ke sana kemari untuk memancing para zombie pergi, Daju tidak bisa tidak merasakan keraguan pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa Raja Petir jauh lebih berguna daripadaku? Cite. 2. Mendengar hal ini, Chen Lu memberikan kalimat penghiburan. Jangan bandingkan dirimu dengan seekor anjing. Hal-hal yang bisa dia lakukan, aku juga tidak bisa melakukannya. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Cite. 2. Mendengar itu, Daju menatap dengan tidak percaya. Apa benar-benar ada sesuatu yang bisa dia lakukan tapi kau tidak bisa, Kak? Chen Lu menyilangkan tangannya dan membalas dengan santai, tentu saja. Dia berani makan kotoran, apa kau berani? Cite. 2. Di sisinya, Raja Petir sedang memancing para zombie, tapi dia tetap memperhatikan. Mendengar hal ini, dia langsung menggonggong protes. Barang haram itu. Aku tidak makan itu. Cite. 2. Di fasilitas penyimpanan bahan pangan, Cite. 2. Truk berat itu melesat maju, menerjang dan menghancurkan zombie-zombie. Daju berseru kagum, kakak, trukmu ini gila banget. Cite. 2. Setelah mengamati sekeliling, Chen Lu merasa heran, aneh. Fasilitas sebesar ini punya banyak staf, tidak mungkin tidak ada korban selamat yang tersisa. Tapi setelah membuat keributan sebesarnya ini, kenapa tidak ada orang yang berteriak minta tolong? Cite. 2. Daju memberikan pemikirannya. Bukankah fasilitas bahan pangan biasanya punya ruang bawah tanah yang sangat besar? Mungkin semua orang bersembunyi di bawah sana. Tanpa memperhatikan sepenuhnya, Cite. 2. Chen Lu turun dari truk dan berkata, ini mungkin lorong yang menuju ke ruang bawah tanah. Cite. 2. Ayo kita masuk dan lihat. Cite. 2. Apa-apaan ini biasanya? Saat zombie menggerogoti manusia, mereka tidak pernah menggerogoti tulangnya sampai sebersih ini. Cite. 2. Mungkinkah ada makhluk kecil yang bermutasi di dalam fasilitas bahan pangan ini? Cite. 2. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah itu semut atau tikus? Cite. 2. Dengan pemikiran itu, Chen Lu memindai sekeliling sambil memperhitungkan di dalam hatinya. Namun, kedua spesies itu hidup berkelompok, jadi jumlah mereka dipastikan sangat besar. Tidak, aku tidak boleh mengambil risiko. Kehilangan tempat ini tidak masalah, menyelamatkan nyawa kita adalah yang utama. Cite. 2. Tepat saat itu, cicitan tikus yang gencar bergema dari ruang di bawah. Cite. 2. Seketika, Chen Lu berteriak memberikan perintah. Ini kawanan tikus. Lari, cepat. Cite. 2. Namun Raja Petir cuma berdiri di sana dengan santai. Cite. 2. Sesaat kemudian, gelombang tikus yang tak berujung menerjang maju seperti pasukan besar. Cite. 2. Mencapai bagian luar, Raja Petir bertahan di posisinya, menggonggong tanpa henti. Chen Lu memberi instruksi, Raja Petir, pastikan kau tetap aman. Cite. 2. Apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan anjing itu berlari kencang di depan dengan lautan tikus yang mengejar di belakangnya bagai gemuruh petir. Cite. 2. Mantan pemimpin tikus zombie berdiri di dekat situ, mengamati adegan tersebut. Cite. 2. Segera setelah itu, dia mengangkat cakar dan mencicit memberikan perintah kepada anak buahnya. Ada makanan enak. Ikuti aku, cepat. Cite. 2. Kau pikir mau pergi kemana? Cite. 2. Dalam sekejap mata, pemimpin tikus itu menerjang maju dan menghantam Chen Lu secara langsung. Cite. 2. Melihatnya terjatuh, Daju berteriak, kakak. Cite. 2. Kakak. Gawat, ini buruk. Cite. 2. Chen Lu menoleh, wajahnya menggelap saat dia mengumpat, sialan. Cite. 2. Dia segera mengayunkan tangannya, bersiap untuk menyerang sambil berteriak memberi peringatan. Daju, saat kau menyerang, jangan ragu sejurus pun. Cite. 2. Sementara itu, Daju sepenuhnya dikerubungi oleh kawanan tikus yang padat. Cite. 2. Bertarung saling membelakangi,
Chen Lu mengayunkan senjatanya tanpa henti sambil terus mengumpat. Sialan. Cite. 2. Chen Lu melirik dari sudut matanya. Cite. 2. Sambil bertarung, dia memperhitungkan dalam hatinya. Untungnya, tongkat penyengat ini bisa menyetrum mereka sampai mati, tapi pemimpin tikus itu. Cite. 2. Dia jelas-jelas varian yang bermutasi. Cite. 2. Seekor tikus mutasi berdiri diam di dekat situ, mengamati situasi. Chen Lu memperhitungkan dalam hatinya. Baik manusia maupun makhluk zombie bermutasi, kekuatan semua orang pasti bertambah seiring berjalannya waktu. Tapi ada mutasi langka yang membangkitkan potensi tersembunyi, membuat kekuatan melonjak drastis. Masa hidup mereka memang terbakar lebih cepat, tapi bertemu dengan yang seperti ini sekarang benar-benar kesialan murni. Tepat saat itu, Daju ambruk ke tanah lagi. Pemimpin tikus mutasi itu menerjang langsung ke arahnya. Ini kesempatanku. Menolak menyerah, Daju mengayunkan senjatanya. Mati kau. Namun itu sama sekali tidak mempengaruhi tikus mutasi tersebut. Benar-benar tidak berguna. Tikus itu menerjang maju dengan rahang terbuka lebar dan gigi menyeringai. Lalu tikus itu mencengkeramkan rahangnya tepat ke baju zirah Daju. 2 gigi seri yang sangat tajam dan mengeras itu menancap dalam kepelat zirah. Daju berada dalam bahaya besar. 1 gigitan lagi dan baju zirahnya akan berlubang sepenuhnya. Masih dikerubungi tikus, Chen Lu berteriak panik. Daju, awas. Dalam sekejap, dia mengeluarkan daging dari ruang dimensinya sambil memperhitungkan. Pemimpin tikus ini setidaknya peringkat 3, atau mungkin peringkat 4. Serangan biasa tidak akan membunuhnya cukup cepat. Kalau aku tidak menembus ke peringkat 2 tadi malam, kita pasti sudah jadi mayat. Melihat pergerakan Chen Lu, tikus mutasi itu berpikir. Kau pikir tongkat penyengat itu menakutiku? Setelah aku mengunyahnya, berikutnya giliranmu. Chen Lu menerjang, pikirannya berpacu. Satu-satunya kesempatanku adalah memadatkan pedang kehampaan dalam sekejap. Mampus kau. Pemimpin tikus mutasi menoleh karena terkejut. Chen Lu melesat ke depan, memotong jalur larinya. Mau coba kabur. Dalam sekejap, dia menjatuhkannya, merasa kagum pada hasil rampasannya. Wow, kristal ini besar sekali. Daju, coba lihat gigi depan ini, kualitasnya kelas atas. Kita bisa menempanya menjadi senjata pembunuh. Energiku berkurang, coba lihat apa kau bisa mencabutnya. Mendengar hal ini, Daju melangkah maju. Siap, Kak. Biar ku coba. Memperhatikan dari samping, Chen Lu membatin. Cukup keras kepala, ya. Sesaat kemudian, Daju berhasil mencabut gigi pemimpin tikus itu. Dapat. Puas, Chen Lu menyusun langkah berikutnya. Bagus. Ayo kita turun ke ruang bawah tanah dan memeriksanya. Menatap tindakan Chen Lu, Daju bertanya dengan kagum. Kakak, seberapa besar sebenarnya kemampuan ruang dimensimu? Chen Lu terus memasukkan barang-barang ke ruang dimensinya, menjawab. Tidak terlalu besar. Mungkin. Sekitar seukuran fasilitas bahan pangan ini. Daju, jangan berani-berani bocorkan sepatah kata pun tentang aku menimbun semua pasokan ini. Ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Menyadari keseriusan rahasia ini, Daju meyakinkannya. Jangan khawatir, Kak, aku mengerti. Kau tidak akan bisa memaksaku bicara bahkan jika membunuhku. Tiba-tiba, lampu berkedip dan padam. Daju mengedipkan mata karena bingung. Loh, kenapa tiba-tiba jadi gelap gulita? Dengan cepat mengumpulkan perlengkapan, Chen Lu berspekulasi. Listrik pasti padam. Kita harus bergegas kembali mumpung masih bisa. Tidak lama kemudian, rombongan itu tiba kembali di rumah. Berjalan ke dalam, Chen Lu menasihati. Daju, pemimpin tikus hari ini terlalu berbahaya. Kita harus fokus naik level di rumah dulu, itu lebih aman. Menilai dari kecepatan penyerapanku saat ini, mencapai peringkat 3 akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Kalau kau bosan berdiam di dalam, silakan main game atau nonton film. Daju langsung setuju. Setuju, Kak. Menyelesaikan masalah ini, Chen Lu melangkah ke dalam. Kalau begitu sudah putus. Ayo makan. 3 hari kemudian. Melihat tumpukan piring kotor di atas meja, Chen Lu mencoba memanfaatkan tenaga anjingnya lagi. Raja petir, andai saja kau tahu cara mencuci piring. Mendengar hal ini, sang anjing membatin. Cobalah berakting seperti manusia yang layak sekali saja. Seteguk air diminum, Chen Lu menghela napas. Bermalas-malasan, makan, dan tidak melakukan apapun selama 3 hari berturut-turut sungguh melelahkan. Raja petir, kalau aku tidak salah ingat, kau mencapai peringkat 2 kemarin, kan? Raja petir menggonggong, seolah membenarkan fakta tersebut. Chen Lu langsung memberi saran. Seperti kata pepatah, beri latihan agar tidak manja. Pergilah berlatih pada beberapa zombie dan lihat apakah kau bisa mengasah kemampuan petir yang baru. Saat anjing itu mulai berjalan pergi dengan putus asa, Chen Lu menghentikannya. Tunggu sebentar. Raja petir langsung bersemangat. Tunggu, aku tidak harus pergi. Apa dia sebenarnya khawatir tentang keselamatanku dan memberiku petunjuk?
Kenyataan menghancurkan harapannya, benar-benar kapitalis sejati. Chen Lu mengulurkan 2 kantong sampah dengan senyum hangat. Aku sudah mengikat 2 kantong sampah baru, bawalah keluar saat kau pergi. Raja Petir menata Asrah. Kau benar-benar tidak menganggapku sebagai anjing, ya? Setelah Raja Petir pergi, Chen Lu tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan mengeluh. Jujur saja, aku tidak bisa menyerahkan apapun padanya. Kapan dia akan belajar menyapu dan membuang sampah sendiri? Kau sudah jadi anjing dewasa sekarang, kalau aku tidak mengingatkanmu, kau bahkan tidak akan mengambil inisiatif. Melihat seluruh kejadian itu, Daju membatin. Kasihan Raja Petir. Sementara itu, Chen Lu merenung secara pribadi. Sekarang aku benar-benar paham kenapa aku membutuhkan MIU untuk mengelola kehidupan sehari-hariku. Kalau aku tidak salah ingat, dia tinggal di asrama staf di dekat hotel berbintang 5 itu. Sudah kuputuskan. Segera setelah aku mencapai peringkat 3, aku akan pergi ke sana dan memeriksanya. Sesaat kemudian, Chen Lu berbaring kembali di tempat tidurnya. Tiba-tiba, sensasi aneh melonjak melalui otaknya. Duduk tegak secara mendadak, Chen Lu menderita napas karena sangat gembira. Di kehidupanku sebelumnya, butuh waktu setengah bulan untuk menerobos, tapi sekarang baru 2 hari dan aku sudah mencapai peringkat 3. Raja Petir, kau beruntung mengikutiku di kehidupan ini. Jika tidak, menjatuhkanmu bahkan tidak perlu serangan mendadak. Durasi pedang kehampaan melonjak dari 5 detik menjadi 20 detik. Akhirnya, waktunya untuk melangkah keluar.